لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul di tahun yang lebih baru ini. 2014 kan lebih baru dari 2013 ya. Mudah-mudahan di awal tahun ini betul-betul kita bisa termasuk manusia yang beruntung. Dalam artian akhirat kita lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita bersama, biasanya orang itu di awal tahun ada resolusi, ada keinginan yang ingin dicapai di tahun ini. Saya pesan, tolong masukkan salah satunya di situ adalah keinginan akhirat kita. Kira-kira kita ingin apa nih akhirat kita? Bukan hanya sekedar dunianya saja, enggak. Dunia masukkan nggak apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan wala tansa nasibaka minad dunya. Memang kita diminta untuk tidak lupa dengan dunia kita, tetapi yang pertama diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kita diminta untuk betul-betul meminta fokus untuk yang akhirat dan jangan lupa dengan dunia. Baik teman-teman sekalian, ini sesuai dengan apa yang mungkin diminta ke saya. Ini ada judul mendidik generasi dengan cahaya nabawi. Kalau bahasa Jawanya itu parenting nabawiyah. Itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya itu adalah tarbiyatul aulad, atau apalah gitu ya, intinya pendidikan anak ya, yang disesuaikan dengan syariat Islam. Kenapa kita penting untuk membahas ini? Karena terus terang saya nggak tahu kalau yang di sini bagaimana, tetapi di luaran sana banyak orang yang agak kepusingan dengan putra dan putrinya. Banyak orang agak kesulitan ketika dia mendidik putra dan putrinya. Nah, kalau seandainya kita merasakan hal yang seperti itu, alangkah baiknya kita merujuk kepada apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi. Dengan harapan jangan sampai kita salah mendidik sehingga anak kita, kalau dalam istilah penyakit, itu sudah stadium 5 baru sadar. Ada gak penyakit sampai stadium 5? Ada gak? Iya, terakhir 4 gitu. Kan ngapain sampai stadiumnya 5? Ya karena sudah terlalu kelewatan gitu ya. Jadi dia tidak sampai tidak dia deteksi awal sehingga penyakit anaknya itu sudah stadium di atas 4 yang ada sekarang ini, stadium 5. Sehingga dia merasa kesulitan. Banyak sekali orang-orang yang datang ke saya itu ketika bertanya tentang masalah keluarga itu, kalau saya bilang aduh ini terlambat kalau istilah penyakit. Macam-macam kasusnya, macam-macam. Ada yang anaknya itu bersekongkol dengan pasangan dia, gitu ya, bersekongkol dengan bapaknya, ya, sehingga bapaknya menceraikan ibunya, ya, hanya dengan karena sesuatu yang sepele, gitu. Tetapi dipelopori dari sang anak. Akhirnya ibunya datang baru cerita begini. Wah, itu mah udah stadium 5 itu. Kenapa ceritanya baru sekarang? Ya susah. Gimana Ustaz jalan keluarnya? Wah, ya nggak bisa jalan keluar kalau sudah dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang sudah, kalau dibilang bukan penyakit kecil lagi ya nggak bisa diselesaikan juga dengan obat yang instan. Nah, ini yang perlu mencoba untuk melihat kembali, jangan sampai kejadian itu ada pada diri kita sehingga kok kayaknya sinetron gitu orang bilang. Tetapi ternyata ya terjadi di dunia nyata, sesuatu itu terjadi. Bagaimana mendidik generasi dengan cahaya nabawi? Saya nanti mungkin tidak terlalu panjang untuk menyampaikan materi ya. Kita lebih mencoba untuk mendalami kasus yang ada. Misalkan ada yang ingin bertanya juga kita persilahkan.
pertanyaan bisa sesuai dengan materi atau tidak sesuai dengan materi. Mendidik generasi dengan cahaya nabawi. Bagaimana mendidik generasi dengan cahaya nabawi? Yang pertama, ya, siapa yang pegang kuncinya ini? Yang pertama, memperbaiki niat. Ya. Yang pertama, memperbaiki niat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, yang di dalam bab bid'ul wahyi, hadis nomor 1. Dan mungkin hadis ini semua juga sudah kenal dengan hadis ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, diawali. Bahwasanya sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapati apa yang dia niatkan. Maksud saya apa? Banyak orang salah mendidik anak itu udah salah dari niatnya. Nah, ini yang kalau udah niatnya salah, ya nanti ke depannya jangan heran kalau seandainya itu menjadi sebuah kesalahan fatal. Banyak sekarang ini orang kalau ditanya anaknya kalau sudah besar mau jadi apa ya? Jawabannya apa ya? Ustaz, dokter, insinyur, apalagi lah ya. Macam-macam lah, artis ya, apa. Ya kan? Rata-rata begitu. Tetapi ketika ditanya ketika ditanya anaknya mau jadi apa, jawaban pokoknya itu ditambah dengan, misalkan contoh, anak saya itu pengen jadi miliuner yang soleh. Kalimat yang soleh ini jarang didengar. Terus terang saya rata-rata masih sangat jarang mendengar itu orang tua ketika ditanya anaknya mau jadi apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sudah disediakan 2 kursi. Kurang nih? Oh, kurang. Ada lagi. Iya, alhamdulillah. Boleh? Nah, ini yang saya katakan niat nih. Ya. Yang saya katakan niat, karena terus terang banyak sekali orang yang terobsesi ketika dia memiliki anak, anaknya sukses dari segi dunia. Kalau ini yang terjadi, maka saya yakin nanti ke depannya dia akan mendapatkan kesulitan. Jadi kalau seandainya dikatakan kita harus punya modal utama niat untuk mendidik anak kita, ya itu juga harus ada dulu. Niatnya baik, maka insya Allah jalan ke depannya itu sesuai. Ya, sekali lagi tuh, jarang loh orang tua yang bilang anak saya sih terserahlah, ya mau rumahnya 10 boleh, 15 boleh, yang penting soleh, itu jarang. Ada nggak yang gitu? Itu enak banget ya. Bukan berarti kalau soleh itu, jangan identikkan soleh dengan tidak punya apa-apa. Ya kan? Jangan identikkan soleh dengan tidak punya apa-apa. Jangan identikkan soleha dengan tidak punya apa-apa. Jangan. Kalau seorang orang tua dia sudah punya begini, saya sih anak saya itu yang penting dia itu sukses dunianya lah. Perkara dia itu mau rajin ibadah apa enggak itu nanti urusan dia pribadi. Kalau yang sudah seperti ini, jangan heran kalau seandainya nanti ternyata di masa tuanya dia dibikin repot oleh anaknya. Jangan heran. Kasus demi kasus yang berkaitan dengan masalah anak. Ada anak doanya bukan doakan orang tua di saat dia sedang sakit, tetapi yang didoakan oleh anak, ya Allah mudah-mudahan orang tua saya cepat mati. Kenapa? Karena bukan repotin, warisannya biar cepat ke saya misalnya. Loh, ini bukan cerita dongeng ya. Ini bukan cerita dongeng. Di tengah masyarakat banyak terjadi hal yang seperti itu gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, perbaiki niat kita. Saya punya anak ini memang saya jadikan untuk investasi mana sih? Jangan sampai kita murni hanya sekedar karena dunia. Ada orang, saya harus sekolahkan anak saya di sekolahan internasional. Lalu nanti dengan tujuan supaya dia bisa sekolah di Eropa, sehingga karirnya bisa sukses. Itu tidak salah. Tetapi kalau murni itu jadi sesuatu yang salah gitu. Kalau murni itu jadi sesuatu yang salah. Termasuk contoh misalkan, mungkin itulah yang dididik oleh para pendahulu kita kepada kita. Kalau kita lihat, kalau kita tanya di kelas itu, ini perbedaan niat gitu ya, dalam mendidik.
Di kelas itu yang dikatakan pintar itu adalah anak yang ranking berapa? Kalau guru bilang, oh kamu pintar, itu berarti anak ranking berapa? Ranking 1. Kalau ada anak ranking 45 dari 30 siswa, hah? Oh itu udah nggak dipandang mata. Iya kan? Sudah tidak dipandang mata. Nggak dilihat. Sekolah kita ini sekarang nggak ngelihat di luar dia kegiatan belajar mengajar. Anak yang ranking 1 ini tadi, begitu pulang sekolah ternyata dia nyolong mangga, masuk ke sekolahan tetap orang pintar. Tapi yang ranking 45 tadi dari 30 siswa, ternyata pulang dia harus membantu orang tuanya banting tulang. Dia anak yang selalu bangun tahajud. Dia yang selalu mijitin orang tuanya di saat orang tuanya mungkin capek kerja. Balik ke sekolahan, dia jadi pintar? Tidak. Tidak jadi pintar, tetap bodoh. Iya kan? Ini cara pandang. Dan ini yang membedakan niat. Memang karena pendidikan kita niatnya supaya anak itu punya nilai bagus gitu. Tujuannya di sana. Itu yang membedakan niat. Sehingga ya cara pola pendidikannya juga begitu. Pokoknya yang penting kamu ini orang yang lulus UAN itu orang yang sholatnya rajin atau yang nilainya di atas sesuatu yang sudah ditentukan. Iya kan? Nilainya harus di atas berapa sih sekarang UAN? 5. Ya sudah, yang dikejar hanya itu. Untuk perkara yang lain tidak. Yang membedakan apa sih? Niat gitu. Yang membedakan niat. Nah kita sebagai orang tua jangan sampai niatnya itu hanya sekedar duniawi. Enggak. Kita ya Allah marahin anak, udah kayak anak itu paling tidak berharga ketika anak itu turun rankingnya. Sementara yang lain kita tidak pedulikan untuk akhiratnya. Iya kan? Pokoknya, wah kamu ini kenapa sih? Kamu ini jangan kayak bapak. Ada aku kak. Kenapa Pak Emang? Bapak dulu memang ranking terakhir, tapi kamu jangan ranking terakhir. Kayaknya udah sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Sesuatu yang luar biasa. Enggak, tanamkan kepada anak kita. Cerminan kita itu sebenarnya ingin mendidik mereka itu seperti apa. Ya kan? Nah, bapak itu enggak sedih kok. Sedih, tapi enggak terlalu sedih kalau seandainya mungkin nilai kamu tidak sebagus orang-orang. Tetapi mungkin bapak lebih sedih kalau seandainya kamu dapat nilai bagus, tapi dengan cara yang tidak baik. Gitu. Bapak lebih sedih lagi kamu nilai jelek, caranya gak baik. Udah nilai jelek, nyontek lagi, gimana? Sini, bapak ajarin cara nyontek yang benar. Loh, salah lagi. Ya kan sekarang kan coba bayangkan, ya Allah. Kalau kita lihat berita-berita itu, ada orang tua yang rela untuk membelikan kunci jawaban, yang penting anaknya lulus. Orang tua macam apa ini bahasa kita? Tetapi memang dia niatnya begitu. Nah ini yang harus kita perbaiki, koreksi lagi. Kalau yang begini, yang begini nanti jangan heran kalau ternyata di kemudian hari ternyata anaknya kok tidak sesuai dengan yang dia ingin. Ada seorang ibu ngadu dengan seorang ustadz. Ustadz, saya ada masalah. Wah, apa itu masalahnya? Ini terjemahan dari tadi yang saya sampaikan. Saya punya anak laki-laki. Dia alhamdulillah sukses, bisa menyelesaikan S2-nya. Dan dia termasuk orang yang karirnya bagus. Dunianya tidak ada orang yang memandang sebelah mata. Tetapi ketika dia sedang mempunyai karir yang bagus itu, ternyata dia menentukan pilihan dengan orang yang tidak saya sukai. Karena alasan prinsip. Alasannya prinsip. Tetapi dia tidak mau dengarkan apa yang saya ucapkan. Lalu akhirnya wanita calon dia ini tadi bersekongkol mertuanya dengan bapaknya serta anaknya tadi. Ini yang menghalangi hubungan kita tinggal satu orang. Siapa itu? Ibu. Maka satu-satunya jalan ceraikan ibu. Ceraikan, bapaknya diminta untuk menceraikan istrinya. Agar apa? Hubungannya tidak ada yang mengganggu. Singkat cerita, memang betul akhirnya ayahnya menceraikan ibunya. Ya kan? Ayahnya menceraikan ibunya karena diceraikan sakit hati, ibunya akhirnya pergi. Pisah 100%, tidak mendengar lagi apa berita yang terjadi. 3 tahun dari itu, ternyata anaknya ini dapat kontak ibunya dan ketemu lagi dengan ibunya.
Ketika ditanya, ya namanya orang tua ya ibu, walaupun kayak apa itu anak yang sudah 3 tahun nggak ketemu, pasti dia bertemu senangnya bukan main sampai menangis dan lain sebagainya. Tetapi ceritanya ternyata sudah berubah. Mana istrimu? Enggak, saya nggak jadi nikah. Akhirnya nggak jadi nikah dengan calonnya yang tadinya membuat orang tuanya pisah. Terus bapakmu, ayah meninggal. Wah, kayaknya gimana gitu. Lalu sekarang saya sejak ayah meninggal saya cari kontak ibu dan akhirnya dapat. Sekarang saya mau minta restu karena saya ingin menikah, bukan dengan orang yang kemarin. Ibunya udah sembuh. Alhamdulillah. Akhirnya nggak jadi nikah dengan dia. Akhirnya nikah dengan siapa? Dengan ini. Ternyata yang akan dia nikahi itu agamanya Buddha. Sama aja kan. Jadi udah yang tadi ini enggak karena memang alasan yang lain lagi ya, dan alasannya memang syar'i. Yang di sini tidak jadi. Kalau seperti ini kejadian ya sang ustadz akhirnya bertanya, dulu ibu waktu didik anak itu tujuannya apa sih? Apa hanya sekedar karena anaknya supaya lulus S2, lulus S3, supaya anaknya itu dianggap orang pinter, supaya anaknya itu punya karir yang bagus? Apa sekedar itu? Kalau sekedar itu ya sudah ibu dapatkan. Kalau nggak pernah ibu terbetik menjadi anak yang soleh, yang berbakti, yang nurut sama orang tua, yang membahagiakan orang tua, ya jangan minta yang itu, karena itu tidak pernah terbetik dulu. Ya benar juga. Kenapa? Karena memang diawali dari sini. Kita punya niat, punya anak itu niatnya apa? Nyekolahkan di sekolahan ini, nyekolahkan di sekolahan itu. Tanya dulu niatnya apa. Itu yang saya minta, parenting nabawiyah. Nabi SAW meminta kepada semua orang tua, tetapkan dulu niat kita. Kita mendidik anak itu supaya jadi yang seperti apa. Gitu, ya. Jadi itu nggak goyah gitu. Waduh, anak saya cuma sekolah di tempat yang begini nih, tetangga sekolahnya begini dan lain sebagainya. Akhirnya goyah. Anaknya belum dapat apa-apa, misalkan dari segi duniawi, goyah. Nggak boleh goyah. Karena apa? Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Suri tauladan. Ini juga penting. Suri tauladan itu penting. Orang yang pertama kali dilihat oleh anak kita itu kita. Rasul SAW meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian itu bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Orang tua itu sudah dijelaskan oleh Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir ke muka bumi ini, lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, dan kedua orang tuanya ini yang yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Majusi atau jadi Nasrani. Maksudnya apa? Orang tualah yang mencetak seorang anak itu ke depannya bagaimana. Dan mencetak yang paling kuat itu dari suri tauladan. Enggak ada, saya kemarin miris 2 hari yang lalu. Saya keluar dengan istri. Ketika keluar makan di satu tempat, ya Allah, ada seorang ibu pakai jilbab. Lalu ditemani oleh anaknya yang usianya SD. Ibunya di sebelahnya merokok. Dan sambil minum bir. Bukan bir yang nggak tahu ya, mungkin bukan bir yang alkohol, bir kalengan yang biasa itu ya. Bukan root beer. Kalau root beer kan ya, apa ya yang pokoknya itu minuman itu saya lihat wah nggak layak. Tapi ada anaknya di sebelahnya. Iya kan? Anak itu tidak bisa mengungkapkan argumen, tetapi dia ngerekam. Kalau ada seorang bapak sambil merokok, dia nasihatin anaknya, nah, jangan ngerokok. Tapi dia ngerokok itu pemborosan. Ngerokok itu membuat kamu sakit-sakitan. Ngerokok itu temannya setan. Ya, anak nggak bisa ngomong apa, dia diam aja gitu. Tetapi otaknya berputar. Ngerokok. Waktu bapaknya ngomong, jangan ngerokok. Loh, kok bapakku ngerokok? Tapi dia nggak berani debat. Karena rokok itu pemborosan. Oh, berarti bapakku kaya. Kenapa? Walaupun boros, tetap dia lakukan, kan kaya. Ngerokok itu membuat penyakit. Oh, berarti bapakku hebat. Kenapa? Karena nggak takut dengan penyakit. Ngerokok itu temannya setan. Oh, berarti bapak. Pasti dia mikir jahat. Bukan ngerokok temannya setan, karena mubazirnya itu membuat. Ya kan nggak bisa kita mendidik kalau tidak dengan suri tauladan. Biasa anak itu TPA, itu ba'da maghrib. Ba'da maghrib TPA.
Bapaknya pulang kerja juga pada maghrib. Begitu melihat udah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya pada nonton TV, nggak belajar ngaji. Marah bapaknya. Ngapain ini kau nonton TV? Matiin TV. Pergi ngaji ke masjid. Anaknya cepat pakai peci segala macam. Begitu mau salaman, bapaknya ganti. Gimana kira-kira anaknya? Nggak bisa. Harus diberikan suri tauladan. Kita mau apa? Ya berikan itu anak kita. Anak itu melihatnya apa yang ada di sekitarnya. Ustaz, saya pengen sekali anak saya hafal Quran. Ibunya tiap pagi nonton gosip. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Yang seperti itu nggak bisa. Ya kan? Dia pengen gitu. Anaknya itu berbakti sama dia. Ada orang, Ustaz ya Allah, saya cerita, kayaknya miris banget. Kenapa? Dilempar gelas sama anak saya. Pernah dilempar gelas oleh anak saya. Masya Allah, ini anak durhaka banget nih. Iya Ustaz, ya Allah, gimana caranya saya supaya bisa nyadarin anak saya? Tapi begitu telusur demi telusur dulu, ibu pernah nggak begitu? Saya nggak pernah ngelempar orang tua saya dengan gelas. Terus dengan panci. Loh, lebih besar. Ya kan itu kan ngelihat kan. Anak itu melihat, oh ternyata perlakuan orang tua saya sama kakek dan nenek saya begini. Ya berarti saya juga begitu. Gitu. Nggak bisa, suri tauladan itu penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu. Duh, pas itu tukang pagi itu ya. Bilangin aja papa nggak ada. Nah, anak belajar bohong. Nggak ngomong, dia nggak berargumen, cuma diambil sebuah kesimpulan hukum. Oh berarti bohong itu boleh. Karena bapak saya aja bohong. Jadi kalau besok saya bohongin orang tua saya, nggak ada masalah. Ya, itu. Suri tauladan itu penting. Maka saya bilang, riak dikit di depan anak nggak apa-apa. Kalau riak di depan orang jangan. Tapi riak sedikit dalam ibadah di depan anak boleh. Boleh. Ya. Maksudnya gimana Ustaz riak dikit di depan anak? Waktu anak lagi nonton, lagi apa gitu, kita bawa Quran sambil duduk di sebelahnya. Mama mau baca Quran dulu ya. Gitu loh. Kan riak tuh namanya. Kalau sama orang kan riak itu kan. Cuman sama riak sama anak enggak apa-apa, orang didik. Gitu kan. Supaya dia tahu, oh ternyata begini. Nanti tersimpan di alam bawah sadarnya itu. Iya kan? Tersimpan di alam bawah sadarnya. Waktu mau kita tahajud jangan diam-diam aja, kita datang ke anak kita. Mama tahajud di kamarmu boleh? Gitu kan. Cuman kita aja yang penting dia mau tahajud mau enggak apa-apa, biarin aja karena masa pendidikan apalagi kalau masa labil itu agak terlalu sulit. Tapi kalau kita begitu, kadang-kadang aja diskusi anak ketika kita ingin sedekah. Walaupun kalau nggak diskusi dengan dia pun nggak ada masalah. Nah, itu kan ada orang yang lagi butuh. Mama kalau seandainya sedekah sekian dengan dia itu kira-kira gimana? Kurang apa enggak menurut kamu? Gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita nggak perlu sebenarnya ngomong dengan dia itu nggak perlu, tetapi untuk memberikan suri tauladan. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita memberikan suri tauladan yang buruk. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, kelihatan nggak? Enggak, iya. Iya. Jangan sekali-sekali memberikan suri tauladan yang tidak baik kepada anak, karena itu akan diinterpretasikan dengan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Dengan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Sekali saja kita memberikan satu suri tauladan yang tidak baik di hadapan dia, maka akibatnya akan fatal. Kalau orang dulu bilang, guru kencing berlari, murid kembali. Gimana? Guru kencing berdiri, kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid gitu. Ya, salah tuh. Maksud saya apa? Maksud saya itu peribahasa, itu bukan dihasilkan dengan simsalabim abarakadabra, tidak, tetapi memang melalui proses. Itu guru ketika memberikan satu contoh buruk, bahkan muridnya itu akan menginterpretasikan jauh lebih buruk lagi. Itu guru yang tidak setiap saat dengan dia. Ini kalau orang tua, maka jangan sekali-kali. Jangan pernah kita mengharapkan anak kita sholat tepat waktu. Kalau kita senantiasa di hadapan dia, sholat ditunda-tunda. Karena anak kita sekali lagi, dia tidak akan mengucap, tetapi otaknya berputar, berpikir, merekam. Oh, bapak saya ini sholat terlalu rajin. 5 menit sebelum azan sudah sholat. Ya. Sebelum azan asar 5 menit sudah sholat.
5 menit sebelum adzan maghrib sudah sholat. Berarti bapak saya rajin. Bukan aja dong. 5 menit sebelum adzan asar sholatnya zuhur. 5 menit sebelum adzan maghrib sholatnya asar. Itu terekam. Ya dia akan seperti itu. Maka ada seorang jamaah ya yang usianya sudah sepuh. Backgroundnya dulu dia tidak baik memang. Istilahnya bukan seorang agamawan yang bagus ya. Maka anaknya juga sudah bisa dilihat gitu kan. Dia bertanya gimana caranya supaya saya bisa ngajar anak. Saya pengen mereka tidak muluk-muluk sholatnya 5 kali. Bukan sholat tepat waktu ya, sholatnya 5 kali. Maka kalau sudah di usia begitu dan anaknya juga usianya sudah 30-an, 40-an, tidak ada yang lain kecuali kita berikan suri tauladan. Mau diomongin susah, tapi berikan suri tauladan. Berikan suri tauladan yang pas bagi kita, bagi mereka. Berikan suri tauladan yang baik bagi mereka. Mereka akan berpikir satu saat nanti dia akan terniat. Jadi sekali lagi berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Di usia berapapun anak kita akan merekam dan dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ya. Contoh, orang tua saya itu kok selalu ninggalin saya ya? Gak ada yang selalu ninggalin anaknya. Gak ada. Oh iya ya, gak apa-apa lah. Berarti nanti kalau orang tua saya sudah tua, ya biasa saya tinggalin. Nah gitu. Tapi jawabnya bukan sekarang, nanti. Memang hati-hati, suri tauladan. Orang tua saya jarang juga ya doain saya ya. Berarti nanti saya waktu gede, dia jarang doakan. Maka ketika ketemu dengan anak, itu usahakan kalimat yang baik yang keluar ke mereka. Apalah, doa itu penting. Doakan dia seperti ini, ajak dia untuk yang tadi saya bilang, riak-riak dikit lah dengan anak gitu ya, sombong-sombong dikit lah dengan anak, tapi untuk ibadah, jangan untuk yang lain. Karena apa itu, air cucuran, air jatuh tidak jauh dari, air cucuran atap tidak jauh, jatuh tidak jauh dari, atau buah tidak jatuh tidak jauh dari. Jangan harap anaknya bisa seperti Nabi Muhammad kalau bapaknya Abu Jahal. Ada, tapi 1-2. Ada, tapi 1-2. Tipe anak, ya tipe bapak. Tipe anak, tipe ibu. Suri tauladan, mulai dari sekarang. Berikan suri tauladan yang baik kepada anak. Ada yang mau ditanyakan? 2 poin untuk niat dan suri tauladan. Ya, silakan. Mana duluan? Silakan, sesuai nomor undian. Yang lebih tua. Ya. Ya, siapa dulu? Silakan. Ustadz, kan kita di rumah nih, misalnya kita udah kasih suri tauladan, bagus, gitu, segala macam, tapi ternyata kalau di lingkungan luarnya, misalnya teman-temannya, itu kadang kan suka anak, namanya anak-anak kan dia labil tuh, terpengaruh gitu. Itu gimana tuh? Baik, luar biasa. Ya. Untuk untuk jawaban lingkungan nanti akan kita jawab di poin ke-7 karena memang ada sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Tetapi yang terpenting adalah kita betul-betul harus meyakinkan diri kita sudah berikan suri tauladan yang baik. Memang kita tidak menafikan ketika dia keluar itu akan terlihat sesuatu yang lain. Tetapi apapun itu bentuknya, kotor itu bisa dibersihkan. Dan membersihkan sesuatu yang kotor dari luar, itu ketika dia masuk ke dalam rumah, ternyata memang dia dapatkan di situ ada pembersih. Kalau seandainya di dalam itu tidak ada pembersihnya, malah tambah bikin kotor, ya tambah kotor. Salah satu yang membersihkan itu adalah suri tauladan kita. Kasih suri tauladan yang baik saja kepada mereka. Jangan instan. Aduh ya Allah, Ustaz dia ngomongnya begini. Nah, jangan instan, kita terus saja. Maka berarti ini udah kotor banget ya. Porsi kita untuk membersihkan harus jauh lebih kuat lagi. Kan beda kan antara noda yang kecil bisa dibersihkan sekali, tapi begitu noda itu sudah kuat gitu, akan agak sedikit butuh tenaga. Tapi bukan berarti tidak bisa dibersihkan. Nah, dibersihkannya dengan apa? Memperkuat lagi. Memperkuat lagi suri tauladan yang ada pada diri kita. Gitu. Suri tauladan yang baik. Ya. Ada lagi? Ya, silakan tanya. Kan tadi tuh kita kalau bisa jadi suri tauladan untuk anak. Terus kalau di rumah tuh, kalau misalnya pas saya di rumah ketemu anak, kalau pas sholat maghrib mau diajak mau, tapi kalau pas sholat subuh tuh kalau
sebelum sholat subuh kalau ngobrol sama anak tuh dia mau gitu, tapi pas udah sholat subuh gitu mau ngebanguninnya suka kasihan soalnya masih 6 tahun gitu, masih TK. Itu kira-kira saya dosa apa nggak ya Ustaz gitu? Baik. Anak ibu kalau tenggelam ditolong nggak? Ditolong kan? Kalau seandainya dia lagi pilek gitu, lagi pilek badannya demam, dia minta es krim dikasih nggak? Dia nangis? Kasihan? Nah, ya sudah begitu saja. Ya. Jadi kita harus bisa kadang-kadang, memang ya itu tadi saya nanti akan sampaikan di bab pendidikan. Orang tua itu saya katakan lagi, baliknya kepada niat. Kalau orang tua niatnya untuk akhiratnya memang agak kendor, maka ya memang untuk hal-hal yang berbau itu masih mending ya 6 tahun. Ada anaknya sudah usia 11 tahun gitu. Ketika anaknya tidak bangun sholat subuh itu, ya dia diam aja. Apalagi kalau melihat anaknya mungkin kecapean tidur dan lain sebagainya gitu kan. Ya dia udah ada biarin dah. Nggak bisa. Maka Rasul mengatakan, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Umur 10 tahun masih nggak mau sholat, cambuk. Oh, loh iya, hadisnya begitu. Yang bisa membuat seperti itu niatnya. Aduh kasihan dah, segala macam gitu kan. Biarin dah, yang penting dia tadi malam capek kok belajar, Ustaz, dia kan mau ujian supaya nilainya baik. Nggak apa-apalah bolong-bolong subuh sehari 2 hari. Oh nggak bisa. Itu tadi makanya yang saya katakan niat kita ingin seperti apa anak kita. Tapi kan dia belum balik. Oh, dia kan belum balik. Membiasakan. Baik. Saya katakan tadi dari awal, jangan sampai anak itu sudah stadium 5 baru kita tahu. Kalau nunggu balik. Kenapa kok Rasul hadisnya 7 tahun disuruh sholat, diperintahkan sholat, 10 tahun dicambuk, 10 tahun itu belum balik. Karena Rasul tahu jiwa ini kalau sudah keras, nunggu balik usia 15 tahun, gak pernah disuruh sholat, gak pernah dipaksa sholat. Nyuruhnya di usia 15 tahun, 120 derajat pasti tidak, 120% pasti tidak berhasil. Kalau ini Ustaz, kasusnya anak saya ketiduran, gitu. Apakah saya harus bangunin? Ya, harus. Ya, kalau usia sudah 10 tahun, itu seolah-olah sholat itu sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi dia. Biarkan kita susah di awal, mau dia mau marah, mau dia mau apa, nggak apa-apa. Yang penting itu dilaksanakan. Agar apa? Nanti nggak keterlanjutan. Kalau sudah usia 14 tahun, 15 tahun, jangan harap. Dia pasti akan dapat hidayah, pasti bukan dari tangan kita. Pasti bukan dari tangan kita. Maka Rasul kenapa kok begitu keras? Karena memang mendidik itu terkadang untuk akhirat itu butuh sesuatu yang memang ada dalam tanda kutip ya, sesuatu yang keras gitu. Masuk Islam bukan tidak baik, agar orang tuanya nanti tidak terlalu kesulitan. Terlambat kalau dalam istilah didik anak itu, terlambat sedetik saja lewat sudah. Karena masa itu memang betul-betul harus diperhatikan. Mendidik anak terlambat sedetik saja lewat. Maka Rasul juga dalam kaitan misalkan sholat sudah dikasih tahu, puasa sudah dikasih tahu, kapan dia harus mulai, kapan dia harus persiapan, ya kan? Ini dan lain sebagainya. Kapan dia harus dipisahkan tidurnya. Islam sudah sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk betul-betul membuat dia itu mudah dikondisikan. Kapan Ustaz pisah tidur? Pisah tidur ketika dia sudah tamyiz, bisa membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam usia kita itu usia 7 tahun. Tamyiz itu usia 7 tahun, usia 8 tahun, pisah tidur. Kan masih keruntelan gitu Ustaz. Iya makanya gitu kan. Ya. Agar apa? Agar dia Islam sudah mencoba untuk memagari. Agar tidak terlalu susah nanti orang tua ketika harus mengajari dia. Termasuk mengajari baca Quran. Mengapa kok banyak orang yang sudah usia 30 tahun, 40 tahun gak bisa baca Quran? Ya karena orang tuanya tidak pernah memberikan stimulus di awal untuk dia belajar. Gak ada anak itu kok senang disuruh ibadah, itu gak ada. Saya itu alhamdulillah Ustaz, ya Allah. Anak saya itu belum adzan sudah bawa peci sama sarung ke masjid. Ngaji TPA masih setengah jam lagi dia udah duduk di depan. Ya.
sholat subuh itu dia yang bangunin bapak sama ibunya. Nggak ada. Memang nggak ada yang begitu. Karena apa? Setan pun dia tahu, tidak mau luput juga untuk menyelewengkan ini anak dari masa-masa mendidiknya. Bayangkan, sampai setan itu ya. Anak kecil juga udah. Oh sudah. Maka anak kecil itu kalau kita kasih sesuatu, lihat tangan mana yang meraih terlebih dahulu? Pasti tangan kiri. Nah anak kecil nih, usia 6 bulan, usia 7 bulan, kasih sesuatu gitu untuk ngambil. Semua anak yang kidal atau tidak kidal ataupun apa segala macam, yang naik duluan tangan kirinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan inilah bentuk didikan setan dari awal sudah mendidik. Silakan aja kalau nggak percaya ya. Jangan Mikael, kalau Mikael dikasih dia udah bisa ngambil tangan kanan gitu ya. Ya anak-anak kecil yang masih usia 5 bulan, 6 bulan, kasih sesuatu ya, ketika dia merasakan bahwasannya kenikmatannya itu ketika menyentuh ya. Maka lihat, ada sesuatu di depannya, dia ambil dengan tangan yang mana? Pasti dia ambil dengan tangan yang kiri. Ya. Dari sini ketahuan setan itu mulai juga sudah punya peran untuk mendidik anak gitu. Mendidik anak kita dengan modelnya dia. Ya, dengan modelnya dia. Ya kalau nggak percaya buktikan saja. Anak tetangga lah jadi eksperimen gitu kan. Kiri gitu. Biarkan ya. Nah, kiri. Ini dari sini orang tua harus sudah mulai mendidik. Stop. Kalau ini di top gitu, apa yang terjadi? Antara dua, dia nangis atau tangan kanannya yang naik. Kalau dia nangis, angkat tangan kanannya yang suruh naik. Kalau enggak, ya sudah mulai kita mengikuti dia. Biarinlah masih kecil, nggak apa-apa. Nanti kalau udah gede kan bisa sendiri. Oh, nggak bisa. Terlambat 1 detik dalam mendidik, maka itu akan berakibat fatal. Susah nanti ke depan. Itu dari kita berpacu mendidik, orang tua itu berpacu mendidik itu dengan syaitan. Tadi udah saya jawab belum? Oh udah ya. Kalau itu kan kalau kakaknya, kalau adiknya tuh kadang-kadang kalau dia sholat suka malas wudhu. Terus kalau dibiarin kita iya baik. Ini sholat malas wudhu. Masya Allah. Maunya langsung assalamualaikum. Misalkan ya. Nggak usah berikan itu pentingnya orang tua juga kan. Memberikan suri tauladan itu memang dengan beberapa cara. Bisa jadi dengan kita menunjukkan kepada dia begitu nikmatnya wudhu ya. Kita juga harus dulu jadi orang tua nih yang bisa merasakan nikmatnya wudhu. Jangan kita sendiri untuk wudhu. Ini kembali ke kalau jawabannya suri tauladan ya. Nanti ada beberapa jawabannya di poin berikutnya. Tetapi kalau kita kembali kepada suri tauladan, sudah seberapa seringkah kita untuk menunjukkan nikmatnya wudhu di hadapan anak-anak kita? Oh saya kalau wudhu ya diam-diam aja Ustaz. Jangan, sekali lagi kalau dengan anak jangan diam-diam. Semuanya jangan diam-diam, riak-riak dikit boleh. Riak-riak dikit boleh. Mau apalah yang biasa kita kerjakan. Aduh, mama lagi puasa. Ya gitu. Enggak apa-apa kan riak-riak dikit, ngajarin dia. Termasuk tadi wudhu. Enak banget wudhu, seger, sejuk gitu. Bahasa itu aja yang kita masukkan. Karena penanamannya adalah penanaman pendidikan yang nanti akan terekam di pola bawah sadar. Jangan langsung dimarahin. Kalau pola orang zaman dulu kan begitu. Guru ngaji itu udah lebih ngeri dari sipir penjara. Kita mau berangkat ngaji itu aja, begitu lewat depan rumah gurunya, itu gurunya lagi ngasah rotan. Sambil sia-sia gitu kayaknya itu siap. Nggak boleh begitu ya, karena memang itu kan perintah. Mengajar tidak dengan perintah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang dididik oleh Rasul dari kecil, Anas bin Malik. Itu ketika beliau mengatakan, Rasul itu tidak pernah ketika mendidik aku dari kecil itu mengucapkan kalimat yang bernada tinggi, itu tidak pernah. Dalam artian memarahi untuk cari jalan pintas. Kalau kita kan biasanya kan memarahi untuk cari jalan pintas. Memarahi boleh, Rasul pernah memarahi, tetapi diawali dulu dengan suri tauladan. Diawali dengan suri tauladan. Kita harus kerjakan dulu. Nanti coba kalau seandainya ada yang malas wudhu nih anak saya yang kedua, maka riak-riaknya kita boleh sombong wudhunya di hadapan anak yang kedua. Apalah terserah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu kita juga harus tahu ilmunya. Ngajak ngobrol dengan dia tentang wudhu itu bagaimana. Ceritakan ada sahabat yang dia itu masuk surga gara-gara wudhu. Ternyata dengan wudhunya itu dia bisa masuk surga. Ceritakan juga ceritakan keutamaan wudhu yang berkaitan misalkan nanti orang itu bisa masuk surga duluan itu tergantung dari wudhunya. Karena wudhunya itu yang membuat dia terang misalnya. Gitu. Wah berarti harus belajar dong Ustaz. Harus.
Nah, harus jadi suri tauladan juga kan orang tua, gitu kan. Jangan orang tua semuanya serba bingung. Ustaz, saya bingung, anak saya itu tanya melulu. Kan dia tahu orang tuanya nggak paham apa-apa. Nah, ya kalau dia nggak paham apa-apa, orang tuanya belajar, jadikan sebagai sarana pendidikan oleh anak. Sampai anak saya itu, wah mama ini semua nggak tahu, ya udah dah, gitu kan, jadi nggak bisa seperti itu. Berikan pendidikan. Wah, berarti orang tuanya harus lebih pintar dong Ustaz. Iya. Gitu. Orang tuanya memang harus lebih pintar dari sang anak untuk bisa memberikan pendidikan. Gitu ya. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir nanti sebelum kita lanjut poin berikutnya. Suri tauladan itu kan mesti bapak ibu ya. Iya, betul. Bagaimana kalau misalkan bapaknya cuek? Bapaknya cuek, ibunya yang bikin. Yang rajin. Iya, itu gimana ceritanya dulu? Kok bisa ketemu gitu? Kok bisa nikah itu gimana ceritanya dulu? Gitu. Oh, dulu nggak begitu. Wah, iya baik. Iya. Gimana ceritanya dulu kok bisa begitu? Jawabannya ya dulu levelnya sama Ustaz, cuman ibunya peningkatan keimanan jauh lebih pesat dibanding bapaknya. Nah, di sini juga pentingnya peran pasangan. Nggak bisa kita beriman sendiri juga nggak bisa. Nggak bisa kita masuk surga sendirian juga nggak bisa, karena ada sesuatu yang memang butuh kerjasama. Maka Rasul mengatakan, rahimallahum ra'an, akan sangat disayangi oleh Allah seseorang yang di sepertiga malam bangun, lalu dia sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholat apa kalau sepertiga malam? Sholat tahajud ya. Dia bangun, begitu selesai 2 rakaat, dia ambil air di dalam tangannya, lalu dia ciprati ke pasangan hidupnya. Kalau yang bangun laki-laki ya berarti nyipratin ke istri, ya nyipratin bukan nyiram, ya. Ya kalau nyiram pasti ditampar lah, nyipratin. Terus waktu nyipratin ada di mukanya senyum. Jangan kayak malaikat Israel. Itu suami bangun kaget, ya Allah, astagfirullah. Dengan wajah yang bagus, dengan wajah yang baik gitu kan. Ajak senyum, Pa, tahajud yuk. Ma, tahajud yuk. Mana Ustaz, nggak mungkin. Ya, kalau kita udah bilang begitu nggak ada usaha, susah. Jadikan romantisme itu di ibadah. Ini kan tidak. Begitu suaminya ngorok gitu kan, misalkan malah dimarah-marahin. Oh, orang tahajud ngorok malahan. Gitu loh. Ya nggak begitu, gitu. Kasih yang baik, kasih yang apa. Begitu pasangan hidup kita bisa memberi, untuk memotivasi dia sudah bisa sesuatu gitu. Ya Allah, Papa soleh banget hari ini. Kenapa, Ma? Itu bisa tadarus alif lam mim terus sadaqallah. Misalkan gitu. Jangan fastabiqul khairatnya saling mengangkat, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Jangan seolah-olah kita itu berkompetisi, dia musuh gitu. Pokoknya dia harus kalah, biar. Jangan sampai dia bisa baca Quran. Jangan sampai, ya nggak bisa lah begitu. Karena apa? Ada satu yang kita akan didik bersama, yaitu anak kita. Makanya saya tanya itu gimana dulu mulanya itu, gitu kan? Kalau bisa yang satu, yang nggak kompak, apa yang satu aktivis masjid, yang satu aktivis mana, gitu kan? Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. Ya harus sejajar, seimbang bersama. Gitu ya? Bantu doa ya. Iya. Kalau niat bisa diperbaiki nggak? Iya. Niat bisa diperbaiki? Bisa. Kalau niat sudah terlanjur gitu kan. Bisa. Kalau niat tidak bisa diperbaiki, maka tidak ada orang yang bisa baik. Niat bisa diperbaiki semuanya. Ya Allah, saya selama ini masih begitu nih. Saya lebih marah kepada anak saya kalau dia ranking 2 dibanding anak saya tidak sholat tepat waktu. Saya lebih marah kalau anak saya itu nilainya 8, kemarin 9. Kalau dibanding dengan misalkan anak saya nggak ngaji sehari misalkan. Saya begini-begini. Misalkan itu niatnya kan berarti kan selama ini tinjauannya dunia. Bisa dirubah tidak? Sangat bisa. Walaupun jangan terlalu drastis ya. Aduh, alhamdulillah. Anaknya udah gemeteran pegang rapot. Alhamdulillah. Nah, kamu ranking 32. Dari 30 bisa. Yang penting kamu sholatnya rajin, jangan gitu juga. Itu terlalu berat. Sebab kemarin bapak marah-marah kalau ya enggak. Maksudnya jadikan poin utama itu juga di hal-hal yang berbau, di hal-hal yang berbau agama. Jadi kalau seandainya tadi boleh nggak kita bisa tidak kita merubah niat, sangat bisa, ya. Jadi lihat nih, mulai rubah lagi niat kita. Yang penting anak kita itu
miliuner tapi soleh, daripada orang nggak punya apa-apa nggak soleh, gitu kan? Ya, lebih baik punya harta punya iman daripada nggak punya harta nggak punya iman. Berikutnya, apa yang perlu? Pendidikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9 sudah mengatakan, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini maksud saya, ada dua sisi nih. Orang tuanya harus berilmu. Untuk mendidik anak itu harus berilmu. Ya. Walaupun ilmunya tidak harus dari jenjang sertifikat berijazah, tidak. Tetapi dia harus punya ilmu seni mendidik anak. Jangan dikira mbok-mbok jamu itu tidak punya seni mendidik anak. Mungkin dia akan diilhami oleh Allah karena kesolehannya, sehingga dia punya ilmu untuk bisa mendidik orang tuanya. Mendidik orang tuanya, mendidik anak. Mungkin profesor juga akan diilhami oleh Allah, ya, sebuah ilmu yang dia bisa mendidik anak. Yang dulu saya pernah cerita tentang proses orang tua mendidik anaknya supaya bisa menjadi jujur saja, dia harus berkorban apa? Jalan kaki. Orang tua sekarang boro-boro, nggak ada jiwa berkorban untuk mendidik anak, itu jarang. Padahal mungkin itu yang akan terngiang betul dan tertanam sehingga anak kita akan lebih kuat ingatannya itu dan lebih masuk mendidiknya itu karena sesuatu yang kita kerjakan tadi. Tapi itu butuh apa? Butuh ilmu. Maka Allah mengatakan tidak sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Jangan cari simpel dan praktisnya saja. Wah, paling enak itu kalau anak begini dimarahin. Ya, nggak salah. Tetapi akan, kalau seandainya ada sesuatu yang jauh lebih kuat lagi, yang lebih bagus lagi, kenapa tidak? Dan itu butuh ilmu. Lalu bagaimana secara terperinci, ya, ilmu apa, mendidik seperti apa yang bisa kita ajarkan? Saya tidak bisa banyak ambilkan semuanya, tetapi saya coba berikan beberapa hal. Berikan beberapa hal, nanti kita akan lihat beberapa contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama? Kita lihat, Mbak Fairuz. Nih, yang pertama, menanamkan tauhid dan akidah kepada anak. Ini yang jarang. Ini yang jarang. Kadang-kadang malah orang tua sendiri tidak menanamkan tauhid ini kepada anak-anak. Lagi ujian sama anaknya, kehujanan gitu, dia marah-marah di depan anaknya. Aduh, hujan lagi. Wah, itu tertanam loh di hadapan anak. Tapi kalau seandainya dia begitu hujan, dia langsung ngajarin anaknya, nah, hujan ini dari Allah. Misalkan ada sesuatu yang membuat dia apa gitu, aduh ini musibah nilainya dan lain sebagainya, dia harus bisa menanamkan tauhid. Allah memberikan yang seperti ini karena ingin yang terbaik untuk kita. Kayaknya bahasanya dewasa banget sih Ustadz. Memang begitulah cara menanamkan tauhid. Cara menanamkan tauhid, ingatkan, kaitkan semuanya itu dari Allah. Berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ada sesuatu zat yang wajib untuk kita besarkan, yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah. Itu Allah. Jadi ceritanya itu selalu Allah. Gitu. Saya punya teman gitu ya, ketika anaknya lulus ujian gitu, wah bapaknya kan senang, nilainya bagus itu. Ditanya, bukan ujian, sunat kali ya, waktu sunatan itu. Begitu anaknya selesai sunatan, ditanya sama teman saya, mau hadiah apa kamu nak? Enggak minta apa-apa. Lah, mintanya apa? Minta surga dari Allah. Wow, keren kan? Bener nih, nggak minta apa-apa. Minta. Minta apa? Laptop. Ya. Ya nggak apa-apa, tetapi sudah ada nilainya tuh di sana gitu. Dia harus ada yang seperti itunya. Tatkala anak kita lagi sakit, kita jangan terlalu sibuk dengan bawa ke dokter segala macam. Ajarkan kesabaran dari dia. Sabar ya, sakitnya nanti dibalas oleh Allah. Ya, Allah juga lihat, Allah juga apa. Kalimat itu harus ditanamkan ke mereka. Jangan dikit-dikit cari jalan pintas. Ayo, kalau nggak mau makan, digigit wewe gombel. Apa? Anaknya nangis ya supaya dia cepat diam. Ada pocong. Ya itu apa gitu ya. Dia pengennya singkat-singkat aja, pengennya instan, nggak bisa. Tanamkan ini tauhid. Tanamkan yang terbaik. Bahwasanya Allah selalu mengawasi, bahwasanya Allah selalu melihat, bahwasanya Allah itu Maha tahu, ya.
Tanamkan tauhid. Zat Allah itu kenalkan kepada anak kita sedini mungkin. Itu penting. Kenapa sekarang itu dikatakan kayak hal yang terlalu klasik? Karena banyak tidak dipraktekkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Nggak ada kok dikasih tahu ini nanti dapat begini dari Allah, nanti begini karena kalau seperti ini nanti Allah marah, nanti Allah murka. Jarang ada, tapi jarang. Yang lebih kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tidak. Mendidik yang utama, didik anak dengan apa yang sudah Allah tuntunkan berupa tauhid. Maka jangan heran dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan seorang anak kecil, mungkin kayak Mikail gitu. Kecil menggembala kambing. Ketika menggembala kambing, dia pengen lihat. Nah, kambing dulu kalau digembala bukan 1-2 ya, ratusan. Boleh saya minta kambingmu 1? Saya bayar. Saya minta kambingmu 1, saya bayar. Oh jangan. Nanti ketahuan dengan pemiliknya. Nanti ketahuan sama pemiliknya. Oh, kambing kamu kan banyak, tinggal nanti bilang saja. Dimakan serigala dan lain sebagainya kan sudah beres. Kamu dapat uang, ya kan? Kamu nggak dimarahin sama pemilik kambing. Jawaban anak ini iya. Pemiliknya memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Tuh. Coba. Ya kan? Allah Maha tahu. Jadi kalau yang seperti ini bisa jadi nanti pintar anaknya daripada bapaknya. Pak, dicari orang. Bilang, bapak nggak ada. Pak, Allah Maha tahu loh, Pak. Itu udah sukses didik. Gitu. Jadi anak itu kaitkan semuanya dengan Allah. Dia bisa belajar Allah itu dari siapa sih? Dari temannya? Enggak mungkin. Ustaz, ya Allah, anak saya itu kok ya Allah belajar dari lingkungannya itu selalu Allah terus. Enggak ada. Atau belajar dari gurunya bersama dia berapa jam. Maka dia bisa belajar tentang Allah itu dari ayah dan ibunya. Tapi ayah dan ibunya juga harus mengajarkan dulu ini bab tauhid ini. Semuanya kaitkan dengan Allah. Ya kan? Ketika ada untung, ada sesuatu yang membahagiakan, kamu harus syukur. Bersyukur sama Allah. Bukan karena kamu mampu bisa seperti ini, enggak, tapi Allah ingin kasih aja. Enggak apa-apa, bahasanya memang standar begitu, tetapi itu meresap karena kekuatan kalimat tauhid itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang saya bohong-bohong dikit sama anak, nggak apa-apa. Ustadz ini terlalu ekstrim, tadi riak-riak dikit nggak apa-apa, sekarang bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Mau ngajarin. Kadang-kadang anak kecil itu saya main-mainin. Ada TV gitu kan. Coba nih, kalau kita bilang Bismillah terus kita tiup, itu pasti dia hidup. Bismillah, nah hidup kan? Gitu. Kalau nggak Bismillah nggak hidup, coba tiup. Padahal remote-nya kita pegang dari belakang, gitu kan? Kan anak kecil kan nggak tahu. Nggak hidup kan? Nggak hidup. Coba Bismillah. Bismillah. Hidup. Sampai kalau perlu guyonnya itu guyon yang bernilai tauhid. Guyon yang bernilai tauhid. Untuk menanamkan dia penting loh sesuatu itu dengan Bismillah. Jangan diminum dulu. Bismillah. Supaya nggak kesel. Bismillah. Supaya nggak apa. Mau masuk tempat parkir, ajarkan anak kita berdoa. Jangan malah diajarin gerutu terus. Aduh, susah amat sih parkiran ini, nggak ada di mana-mana parkiran, penuh amat. Jangan begitu. Begitu mau ambil parkir, ayo semua sama-sama berdoa. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya dimudahkan dapat parkiran ya. Doa mereka, nggak apa-apa Bibi. Ajarkan. Tauhid, tanamkan tauhid bahwasanya yang memberikan kemudahan itu Allah. Yang memberikan kesusahan itu Allah. Ketika lagi susah segala macam, ajarkan mereka berdoa, minta yuk sama Allah supaya Allah berikan kemudahan. Gitu ya. Tanamkan tauhid supaya mereka mengerti siapa Allah. Jangan yang ditanamin hal-hal yang bersifat dunia. Tanamkan tauhid. Yang kedua, bentuk pendidikan adalah mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah. Ini perlu diajarkan. Jangan sampai anak sampai tua tidak tahu bahagian-bahagian ibadah. Saya pernah ketika nenek istri saya itu dalam keadaan sakaratul maut gitu ya, di salah satu rumah sakit, ketika lagi menjenguk gitu, saya lihat ada di sebelah nenek ini orang yang sudah dalam keadaan koma. Dalam keadaan koma. Bukan koma, sakaratul maut malah. Susternya sampai bilang, ini mana keluarganya, mana keluarganya. Saya nggak tahu itu yang ada di situ itu anaknya atau siapa.
Lalu suster ini bilang, tolong dong Pak dibantu talkin. Saya mencoba untuk membantu secara medis, Bapak bantu talkin dulu ya. Apa jawaban orang ini tadi? Saya nggak tahu anaknya atau saudaranya atau apa ya. Taruhlah anaknya misalnya. Apa yang dia bilang? Apa sus talkin? Nggak, saya nggak tahu talkin apa sus. Sudahlah suster aja yang talkin sekalian. Kan suster udah saya bayar aja sekalian talkin. Dia nggak tahu itu apa talkin. Yang rugi siapa? Orang tuanya. Tetapi yang salah siapa? Saya yakin orang tuanya juga yang nggak pernah ngajar. Maka ajarkan ibadah itu dari awal. Ajarkan ibadah dari awal. Semua itu diajarkan. Ya, tentu kalau mau ngajarin ya kita juga dulu yang mencoba untuk memberikan suri tauladan. Jadikan anak itu juga sebagai motivasi. Sebelum kita berangkat kerja, baca dululah Al-Quran. Walaupun 1 juz. Walaupun 1 ayat. Nggak boleh. Ya. Nggak kuat bisa 1 juz ya. Kalaupun nggak kuat 1 juz, turunnya setengah juz. Tapi kalau udah 5 ayat nggak kuat, turunnya berapa? Nggak baca. Gitu. Turunnya nggak baca. Waduh, Ustaz gimana? Sempatkan kalau mau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Minimal dia lihat, orang tua saya begini. Setelah itu nanti kita diajarkan mereka. Nanti kalau bisa sambil jalan ke sekolah baca ya. Oh, enggak apa-apa udah, biarin. Tapi kita udah ngajarin. Enggak apa-apa. Anak sekali lagi, anak menolak untuk diajak ibadah itu sesuatu yang sudah menjadi program syaitan. Walaupun ada beberapa anak yang luar biasa, enggak disuruh dia sudah jalan ya saya bilang tadi, tetapi itu hanya 1001. Kalau seandainya kita tidak memberikan pendidikan dia dari awal untuk ibadah, susah. Walaupun kita harus berkorban, gak apa-apa. Ajarkan mereka untuk etika, ajarkan mereka untuk ini, ajarkan mereka untuk itu. Anak yang dari awal sudah ditanamkan pondasi ibadah, maka kedepannya akan lebih mudah untuk diajarkan ibadah yang lain. Saya pernah membimbing salah satu jamaah, Masya Allah. Dia seorang nenek tua, usianya ketika saya tanya, hampir mendekati 80 tahun. Pakai tongkat jalan sendirian. Ketika saya lihat di bandara, ya, ibu diantar oleh anaknya. Dan anaknya itu tampangnya mampu. Sangat mampu. Saya lihat, wah alhamdulillah nenek ini bahagia banget gitu ya, umroh disertai dengan keluarganya. Tapi begitu saya tahu ternyata anaknya datang semua ke saya dengan satu ucapan yang membuat saya agak mangkal-mangkal dikit gitu ya. Karena dia bilang, Ustaz, saya titip ibu saya ya. Hah? Udah bawa tongkat nih, tua. Lah terus ini nggak ada yang nemenin? Nggak ada Ustaz, kita lagi sibuk semua. Masya Allah. Ini udah 80 tahun anaknya mampu kalau cuma suruh belajar suruh bayarin nemenin satu mampu. Nggak ada satupun. Coba bayangin. Ya sudah bisa dibayangkan bagaimana di sana kan kondisinya, kehilangan aja sampai 2 kali. Dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah aja teman sekamarnya yang dia merelakan untuk bisa jadi pengasuh ibu itu tadi. Walaupun di awalnya guru, Ustaz ini gimana, saya kesini kan mau ibadah, kenapa saya dapat sekamar tua itu? Lah iya itu nyatanya. Saya bilang ibu, kenapa Ustaz? Pokoknya saya maunya ganti. Ibu mau umroh lagi nggak tahun depan? Hah? Mau dapat hadiah umroh lagi tahun depan? Mau. Urusin nenek itu. Hah? Ustaz mau kasih hadiah umroh? Enggak. Lah gimana? Itu nenek tamu Allah. Kalau tamu Allah ibu urusin, yang punya rumah nih bakal ngundang ibu lagi tahun depan. Gitu ya Ustaz? Iya. Tapi udah nggak usah pakai tapi. Jalan juga akhirnya. Walaupun setiap ketemu Ustaz. Ustaz polusi banyak. Katakan ya itu nih. Begitu pulang ke sini juga agak gimana gitu. Ya datang ke sini yang ditanyain bukan gimana ibunya. Kenapa Ustaz? Tas ibu saya bisa hilang 2 kali. Ya Allah, dia tanyain tas ibunya hilang 2 kali. Kenapa sih itu nggak nemenin gitu kan? Ya, coba bayangkan. Ya saya nggak bisa menyalahkan juga 100% ke anak. Enggak juga sih. Kenapa? Ya mungkin bagaimana orang tuanya dulu mungkin nggak pernah menanamkan ibadah kepada anak, itu mungkin begitu.
Jadi jangan salahkan juga. Mungkin ibunya juga pasrah juga, ya udah biarin dah, saya sendirian juga. Kenapa? Ya mungkin dia sadar ini salah saya juga gitu kan. Nah, nggak pernah ngajarin mereka ibadah, nggak pernah ngajarin apa. Sekarang ya saya kena tuahnya gitu. Maka jangan pernah. Pokoknya ajarkan saja anak kita ibadah. Ya, apa yang perlu diajarkan, ajarkan segala macam. Bentuk ibadah ajarkan. Ya tentunya dari kita. Bahkan sampai ibadah-ibadah sunnah itu ajarkan kepada mereka. Lanjut. Apa tuh? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir kepada anak-anak. Nabi SAW ketika anaknya Fatimah radhiyallahu anha sudah besar pun itu masih ajarin zikir. Pernah satu saat Fatimah itu, ya teman-teman sekalian, itu nggak punya pembantu di rumah. Pernah satu saat itu, ya Allah, cucian numpuk sampai tangannya itu luka-luka nyuci. Begitu mendengar ayahandanya pulang perang, punya harta banyak gitu kan, dari rampasan perang, punya budak banyak juga. Pengen kan, wah alhamdulillah, berarti saya bisa mintalah 2 orang untuk membantu saya. Datang ke tempat orang tuanya. Ayah, ceritalah Fatimah, kerjaan rumahku sudah membuat aku tidak khusyuk ibadah. Woi, mukadimahnya kan keren. Karena begini, bolehkah aku meminta sesuatu yang bisa membantuku? Kalau orang tua zaman sekarang, hah? Kamu begitu? Itu suamimu ngapain aja? Gitu kan? Aduh, sembarangan aja dia, anak saya senang. Gitu. Itu dimarahin ya suaminya gitu kan. Tapi Rasulullah SAW, maukah kamu aku ajarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari hanya 1000 pembantu? Mau. Diajarkan kalimat zikir. Diajarkannya kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa. Nggak jadi orang. Fatimah itu bukan anak yang terpinggirkan, enggak, anak yang paling dia sayangi. Fatimah radhiyallahu anha itu anak yang paling dia sayangi. Tapi begitu datang Rasul mampu memberikan segala sesuatunya. Tapi bukan berarti serta-merta, mana ya Allah anakku, kasihan sekali tanganmu ini kok sampai begini. Jangan. Ayo sini. Kalau orang tua sekarang kan gitu kan ya? Iya enggak? Sini. Enggak ya. Kamu bawa tuh, pilih pembantu yang mana kamu mau. Yang penting tanganmu jangan begitu. Rasul SAW tidak menanamkan ibadah itu, ya, menanamkan Al-Quran, zikir, doa itu sampai di situ. Sampai di situ. Untuk apa sih fungsinya? Agar orang itu bersandarnya itu ya jangan hanya sekedar bersandar kepada dunianya saja. Bersandarnya itu dengan yang seperti itu. Rata-rata mungkin saya nggak tahu ya, tetapi mungkin secara umum banyak orang tua sekarang ini yang sudah jarang mengajak anaknya dan mengajarkan anaknya untuk berdoa. Jarang yang mengajak dan mengajarkan anaknya untuk berdoa. Mau makan yuk doa dulu. Selesai makan yuk doa dulu. Mau tidur yuk doa dulu. Mau naik kendaraan, mau apa, jarang. Iya kan, orang ibunya juga jarang gitu ya. Ya maka dari itu harus kembali ke awal, bagaimana kita memberikan suri tauladan. Tetapi ini penting. Ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis, ajarkan zikir. Jangan Masya Allah, ada seorang ibu, bapak bangga dengan anaknya. Wah alhamdulillah, anak saya itu sekolah di sekolah internasional. Sekolahnya aja Ustaz nggak pakai bahasa Indonesia. Hah? Pakai bahasa apa Pak? Jawa sama Sunda. Enggak ya. Bahasanya bahasa internasional. Masuk jam 7 Ustaz, pulangnya jam 5. Habis dari sekolahan nggak langsung pulang. Kemana? Les balet. Habis les balet, les piano. Habis les piano, baru bangganya luar biasa. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan ini, kenapa sih Al-Quran itu selalu menjadi pendidikan yang termarginalkan? Kayaknya mendidik Al-Quran itu ada beberapa yang berkeyakinan itu nomor 2. Kayaknya lebih keren anaknya itu belajar les pengetahuan umum dibanding anaknya itu belajar Al-Quran. Kayaknya belajar bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan anaknya menghafal hadis.
Kenapa seperti itu? Nah, ini yang perlu. Dalam rangka pendidikan, kita harus mengarahkan ini kepada hal-hal yang bisa meningkatkan ibadah mereka. Itu pendidikan. Itu yang pendidikan. Lanjut, berikutnya. Termasuk salah satunya, orang tua juga jangan sampai enggan untuk sharing dengan anak sampai di mana Al-Qur'annya. Sampai di mana salatnya, sampai di mana doanya. Mendidik anak dengan berbagai adab dan akhlak yang mulia. Ini juga penting. Ajarkan adab. Anak sekarang sudah mulai bergeser. Entah adab pergaulan, entah adab makan, entah adab tidur, entah adab macam-macam. Yaitu kewajiban orang tua untuk mengajarkan. Dari hal yang kecil, Rasul SAW selalu begitu. Ketika bersama dengan salah seorang sahabat yang masih kecil kala itu, saya Abdullah bin Umar atau siapa. Ketika lagi makan gitu, anak kecil ini langsung mau ngambil yang jauh. Langsung Rasul pegang tangan. Ya gulam, samillah. Wahai anakku, kalau mau makan, baca bismillah. Khud biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Khud mimma yalik. Ambil yang paling dekat dulu. Sampai seperti itu. Yang dekat sambal, Ustaz. Iya. Mana yang dekat sambal? Terus ayamnya di dekat ibunya. Ada. Maksudnya ya, adabnya diajarkan. Ya, adabnya diajarkan. Cara makan yang benar. Jangan orang tua makan sambil ketawa terbahak-bahak, beli es krim sambil jalan. Wah, enak ya. Ini gimana orang tuanya nggak ngajarin gitu kan? Ya gimana, susah. Gitu. Atau malah yang kebalik kadang-kadang, ya Allah saya nggak habis pikir ya. Yang nggak habis pikir, anaknya pakai busana yang bagus, ini orang tuanya malah pakai busana yang nggak seronok gitu misalnya. Ya ini udah kebalik semuanya. Tanamkan pendidikan akhlak, adab yang baik kepada anak, adab kepada orang tua gitu. Kalau pengen anaknya itu jadi anak yang berkata lemah lembut kepada kita, ya kita juga harus mengajarkan kepada mereka akhlak yang benar. Begitu ibunya datang, kalau tamu datang itu masya Allah semua ditawarin, mau minum apa, mau makan apa, dibeliin. Tapi begitu orang tuanya datang, Bu, bikin teh sendiri ya. Loh kenapa kok bikin sendiri? Kan ibu kan kena penyakit gula. Saya nggak tahu nanti gulanya seberapa. Ya Allah, itu terekam dengan anak juga. Jadi berikan adab yang baik, akhlak yang baik kepada mereka. Ini juga banyak yang menjamur sekarang di sekolah-sekolah. Seolah-olah orang tua itu seolah-olah anak itu di sekolah itu dibuat menjadi raja. Ini bahaya nih. Pokoknya kalau seandainya ada kesalahan, gurunya melakukan sebuah kesalahan, itu orang tuanya rela datang ke sekolahan marahin gurunya. Oh, ini udah adab yang luar biasa tidak benar gitu. Kan? Ada loh yang seperti itu gitu. Jadi gurunya itu akhirnya nggak berani apa-apa gitu. Karena apa? Ya orang tua merasa dia bayar. Lalu orang tua kalau seandainya anaknya dia apa-apain, dia marah. Jangan sembarangan ya Pak Guru ya. Anak saya ini di rumah itu saya pelototin aja nggak pernah. Apalagi kok ini Pak Guru berani marah-marahin dia. Jangan sekali-kali ya. Itu ngomongin itu di depan anaknya. Ya wajar lah Bapak nggak pernah melototin, orang Bapak nggak pernah di rumah. Gitu nggak pernah di rumah, ya nggak ketemu sama anaknya. Tiba-tiba ketemu sama anaknya udah nggak bisa. Adab yang baik dengan seorang guru bagaimana? Kalau anak datang, misalkan bercerita tentang masalah gurunya, jangan serta-merta kita, memang guru itu nggak benar. Orang kata ibu-ibu yang lain juga guru itu gini, nggak boleh. Sadarkan dia, nah kamu mungkin yang salah. Kamu mungkin yang perlu koreksi. Kamu mungkin yang pokoknya ajarkan adab dan akhlak yang baik. Lanjut. Melarang anak dari berbagai macam hal-hal yang diharamkan. Ini sekarang orang tua kayaknya sudah tidak tahu lagi mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ada orang tua itu sedih ketika malam minggu anaknya nggak dijemput sama cowoknya.
Ya Allah, kenapa ini anak saya kok nggak laku? Terus anaknya yang perempuan kalau pulang jam 11 malam gitu, ibunya malah tanya, kok kamu pulang sore-sore amat sih? Yang lain pulang biasanya jam 1, kok kamu jam 11 sudah pulang? Marahan ya? Ya Allah, dia malah bilang begitu. Nggak bisa. Ajarkan ini haram, ini nggak boleh, ini. Jangan sampai kayak yang tadi. Ada ibu merokok di depan anaknya sambil megang minuman yang tidak cocok ya, untuk anaknya ngelihat di depannya, maka luar biasa. Haram ini bukan hanya yang besar-besar saja ya. Bohong itu juga haram tuh. Jangan sekali-sekali ngajarkan anak untuk berbohong. Jangan sekali-sekali mengajarkan anak untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Lanjut. Ini poin terakhir, lingkungan. Ya. Karena kita tahu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari menegaskan ya, permisalan teman yang baik itu bagaikan seseorang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Kalau orang dekat dengan penjual minyak wangi, maka ya wajar kalau dia wangi. Tapi kalau dia dekat dengan tukang pandai besi, maka wajar kalau dia beraroma busuk atau beraroma tidak baik. Orang tua wajib untuk. Ada anak itu yang Masya Allah akhirnya memutuskan untuk nikah dengan non-muslim. Usut punya usut, ternyata memang orang tuanya dari SD sampai kuliah di tempatnya non-muslim semua. SD di tempat non-muslim, SMP di tempat non-muslim, SMA di tempat non-muslim, kuliah di tempat non-muslim. Yang non-muslimnya mungkin di situ 70%, maka kesempatan dia memilih pasangan hidupnya juga yang ada di sana. Ya wajar kalau seandainya dia memilih pasangan yang ternyata non-muslim. Jangan disalahkan, karena apa? Kita yang menjaga lingkungan dia. Kita yang menjaga lingkungan dia. Alangkah banyak orang tua yang egois untuk tinggal di tempat yang lebih memudahkan dia kerja dibanding lingkungan yang mudah anaknya untuk tumbuh baik. Jangan Ustaz, saya nggak mau tinggal di sana deh. Kenapa? Terlalu jauh dari tempat kerja. Nggak apa-apa lah, yang penting anak saya di sini nih agak sedikit susah, yang penting saya mudah. Nggak boleh begitu. Ketika memilih tempat, perhatikan anak kita. Bagaimana lingkungan itu untuk anak kita. Bukan untuk kita, kalau untuk kita udah bisa memilah dan memilih. Tapi untuk anak kita, itu sesuatu yang luar biasa. Jaga lingkungan. Cari sekolah bukan hanya sekedar trennya, tidak. Tetapi lihat lingkungannya. Karena apa? Luar biasa faktor. Aduh, susah sekali Ustaz saya. Anak saya tuh kalau sudah sama game itu, ya Allah. Gitu ya. Sampai diajak ke rumah neneknya aja nggak bisa. Kalau udah hari libur pokoknya maunya game kalau sudah sampai jam 1. Ya bagaimana ceritanya dulu cariin teman gitu kan. Mungkin temannya ya mungkin yang begitu. Temannya mungkin yang begitu. Kita harus memang betul-betul berani untuk mengambil keputusan apapun bentuknya yang bisa menyediakan lingkungan yang baik untuk anak. Baik, saya kira cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Dari poin-poin yang ada. Ini poin terakhir. Ya, silakan. Kadang-kadang kalau kita mau mendidik anak itu teringat kita waktu kecil gitu Ya. kan. Nah, seringkali membandingkan kan. Dan seringkali malah jadi agak longgar karena kita menyadari waktu kecil dulu kita juga begitu gitu. Kalau disuruh orang tua itu kadang-kadang bongkol banget gitu. Baik. Bagaimana ya kalau seandainya kita mereview memori kita di waktu kecil? Saya itu dulu kalau disuruh sholat sama orang tua saya itu dongkol. Itu sebenarnya sudah bagus itu. Berarti kita belajar kan? Nah, gimana caranya supaya anak kita itu ketika kita suruh tidak dongkol? Mungkin kan keterbatasan orang tua ya. Pendidikan orang tua kan dulu paling nggak tinggi. Ya, keterbatasan orang tua mendidik dan lain sebagainya. Maka ya itu tugas kita. Kalau seandainya kita kerja di perusahaan, mati-matian kita berpikir bagaimana perusahaan yang tempat saya bekerja ini maju, maka mengapa kita tidak mati-matian berpikir supaya anak kita secara iman juga maju gitu. Banyak kan orang tua sekarang yang begitu. Masya Allah, di tempat kantornya itu sudah level direktur itu. Pokoknya berpikir gimana ini perusahaan saya maju gimana. Wow, luar biasa. Kenapa dia tidak meluangkan waktu untuk berpikir gimana anak saya juga bisa
Kalau dia mau meluangkan waktu untuk berpikir bukan sesuatu yang susah. Karena Allah sudah menegaskan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau seandainya dia berusaha keras, pasti akan Allah berikan jalan keluar. Apalagi dia berusaha berpikir untuk membuat besar buah hatinya. Mungkin kebanyakan kita kan di sini bekerja ya. Pernah tidak kita dibikin pusing oleh pekerjaan kita? Sering. Pernah tidak kita diminta atasan kita untuk memecahkan masalah yang tidak kecil bagi kita? Seringnya kayaknya ya kayak gitu. Itu mampu, misalkan itu mampu. Harusnya anak kita jauh lebih mampu. Oh, ini aset utama kita. Jangan sampai begitu dengan anak udah mentok. Aduh, udah susah dah, saya nggak bisa lagi nyuruh dia. Saya harus ngomong apa padahal belum ngomong apa-apa. Saya harus berbuat apa padahal belum berbuat apa-apa. Gitu kan? Seimbang nggak dengan tempat kita bekerja itu? Ketika kita ingin membesarkan tempat kita bekerja dengan energi yang kita keluarkan untuk membesarkan anak kita. Padahal aset utama kita adalah anak. Kalau perusahaan ada, mantan perusahaan itu ada. Tapi anak nggak ada yang namanya mantan anak. Kalau seandainya kita nggak puas dengan satu perusahaan, keluar aman sudah, paling sakit hati sedikit. Tapi kalau sudah dibuat sakit hati oleh anak, tuh jangan harap. Padahal anak itu luar biasa. Kadang ada orang tua yang sakit, ke dokter sana sini nggak sembuh, begitu dipijitin sama anaknya, sembuh. Bukan karena anaknya tukang pijit, tapi karena punya kemampuan yang luar biasa. Dicaci maki oleh orang dia tahan, tapi kalau dicaci maki sama anak, coba. Oh, bukan sesuatu yang kecil. Bos kita bilang, "Bos, diam." Oh, itu bisa. Iya. Paling tulis status. Galak kamu ya. Gitu. Tapi kalau anak bilang begitu, nah begitu. Ya kan, kalau kita tahu itu merupakan aset yang luar biasa, kenapa tidak kita luangkan betul kita berpikir untuk mendidik mereka. Jadi ketika kita mememori ke belakang itu bagus. Ya saya dulu bikin itu gak senang ya. Lalu gimana ya cara? Pikir, belajar, cari. Yang kemarin saya ceritakan sampai orang tua berani berkorban jalan sekian ratus kilometer hanya sekedar untuk mengajarkan anaknya supaya tidak bohong lagi. Itu berpikir keras sehingga menularkan satu atau mengeluarkan satu satu senjata yang luar biasa untuk menjadi anak. Itu pasti orang tua yang memang berpikir, ini anak kita ini aset utama. Gitu ya dia. Baik, lanjut, silakan. Tadi seperti yang Pak Ustadz bilang bahwa semua orang yang tadi dicaci oleh anaknya atau dihapus oleh seperti bosnya misalnya, kadang mengurusi anak buah lebih dari 15 yang kita anggap seperti anak sendiri kita mampu. Tapi untuk anak yang sendiri membuat ulah, ada anak membuat kita kadang suka pusing juga. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan dualisme pendidikan yang tidak sama antara kedua orang tua yang membuat anak confused karena dia seolah punya backup yang salah satu orang tuanya, sehingga misalnya tadi ada yang haram merokok, anak laki-laki itu kalau nggak merokok nggak ngaco. Kalau saya bilang bahwa saya bilang sama anak saya bahwa anak laki-laki merokok itu adalah anak laki-laki yang mati gaya. Nah, mama kuno katanya, papa boleh kok, mama nggak boleh. Jadi bagaimana mengantisipasi hal itu supaya anak mengerti bahwa itu tidak boleh. Baik. Sudah ini? Ya, luar Salah biasa. satunya. Iya, baik. Pertanyaan yang luar biasa. Kita lihat tadi ke pertanyaan yang awal. Ini gimana nih? Ada orang untuk menangani 1000 karyawan mampu, tapi punya anak satu saja, repotnya bukan main. Bahkan mungkin terkadang terucap, papa ini ya, karyawan papa itu 1000, papa nggak pernah pusing, punya anak satu aja. Oh, gitu kan kadang ya. Kita perlu tahu, begitulah metodenya. Memang setan nggak goda kita di saat kita mendidik bawahan kita, tapi akan menggoda kita di saat kita mendidik anak kita, karena setan paling tahu prioritas. Itu hebatnya setan gitu ya. Setan itu tahu prioritas ya. Mana yang harus saya goda terlebih dahulu. Oh ini anak nih, anak ini aset.
Jadi orang tua itu begitu banyak yang dibuat pusing oleh anaknya. Ketika ada orang itu yang dijuluki di kantornya itu sebagai problem solver. Pokoknya kalau istilah orang itu dikasih perusahaan yang mau hancur juga, ya. Dikasih perusahaan yang mau hancur, dia bisa tangani. Ini perusahaan mau hancur, dia pegang, itu kelar itu perusahaan. Ada orang yang seperti itu, berdarah dingin. Tapi untuk mengurus anaknya ada kesulitan. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang lagi, ya tidak terlalu membuat kita heran, enggak? Karena memang itulah prioritas setan yang ingin dia prioritaskan. Kembali ke kita. Sekarang kita berpikirnya bukan berarti itu lebih susah, tidak. Tetapi memang usaha yang harus kita kerjakan harus lebih banyak. Kita harus akui kok, kalau kita ketemu masalah di kantor kita lebih sabar dibanding tatkala kita menjadi anak kita. Iya kan? Karyawan kita yang 1000 tadi misalkan, atau bawahan kita yang 1000 tadi, berulah kita masih sabar. Sabar. Ini tantangan buat saya. Tapi kalau ada yang berulang, lain ceritanya. Baru sedikit saja kita nggak bisa. Justru kita yang harus rubah lagi. Ini yang utama nih. Kesabaran saya harus lebih banyak lagi di sini. Kalau di sana saya kalau di sana saya masih tetap bisa tegar dan senyum menghadapi berbagai macam problema, maka di hadapan anak saya jauh harus lebih tegar, sabar, senyum kepada mereka. Gitu. Jangan langsung tes. Gitu. Tunjukkan ketegaran kita di hadapan mereka. Tinggal diubah saja mindsetnya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada dualisme di rumah tangga? Ini juga termasuk pola pendidikan yang kurang tepat. Ya. Yang pertama tadi kasusnya, ini gimana ceritanya kok akhirnya antara suami istri tidak satu level atau tidak satu gelombang. Ya. Rata-rata biasanya itu tadi, percepatan keimanannya ketika menikah berbeda. Kecepatan istri 150 km per jam, kecepatan suami mungkin ya 25, 20 gitu. Atau kebalikan misalkan gitu ya, atau kebalikan. Kebalikan maksudnya suaminya ya. Masih ada di suami. Belum tentu, Bu. Ada beberapa kasus bapak-bapak itu yang geleng-geleng. Ya Allah Ustaz, saya ini gimana? Saya sudah suruh bisa galakan istrinya, bisa yang paling banyak dengan anak istrinya. Gitu kan? Begitu dia keluar dengan bapaknya, kenapa begini nih ceritanya? Mama aja boleh, ya nggak bisa apa-apa lagi karena bapaknya sibuk di rumah. Jadi intinya memang ketika dua-duanya tidak satu channel itu atau tidak satu gelombang akan kesulitan memang dalam mendidik. Mending aja sama-samanya sudah semuanya satu gelombang saja. Menghalalkan vodka, udah aman itu. Kok kamu nggak minum vodka sih? Ini papa sama mama udah tenar. Agak rusuh itu udah aman itu ya. Itu udah aman aja. Tinggal anaknya aja geleng-geleng begini. Tetapi minimal sudah aman. Tapi kalau ketika ada perbedaan di mata kita itu akan menjadi sebuah masalah. Padahal itulah seninya mendidik. Bayangkan kalau tangan kita semua kanan, repot kan? Jalan itu, kalau gerak jalan itu kanan semua maju atau kanan kiri maju satu-satu. Coba bayangkan saja kalau gerak jalan tuh, vampir kita jadi. Ya kan nggak nikmat kelihatannya. Nah, ini kita nih dilihat sekarang. Dari suami istri yang waras siapa? Kenapa saya tanya yang waras siapa? Karena yang butuh kesabaran lebih banyak untuk mencoba meng-create itu gitu. Kita ini kadang-kadang kan begini masalahnya. Keluarga itu jadi waktu sisa, itu masalah. Ya enggak? Kita datang ke rumah itu udah jam-jam 8 malam. Sudah penat dengan kerjaan. Sampai di rumah seolah-olah udah tinggal masalah. Capek. Jadi akhirnya karena waktu sisa enggak fokus. Waktu terbaik kita kadang-kadang ada di tempat yang lain, bukan di keluarga. Jadi akhir keluarga enggak bisa menjadi fokus. Yang seharusnya menjadi sebuah keharmonisan jadi tidak menjadi harmonis. Hanya gara-gara yang laki suka sambal, yang ibunya nggak suka sambal, perang. Ya udah kalau gitu, papa makan sendiri aja, mama makan sendiri. Nggak bisa. Kalau seandainya itu menjadi dinamika yang bisa menumbuhkan keanekaragaman, akan luar biasa. Harusnya, maka saya tanya, siapa duluan yang waras nih? Nggak ada yang waras, Ustaz, ya sudah tamat kalau gitu. Oke, Ustaz, saya yang waras. Oke, kalau kita yang waras, entah suami atau istri, bikin. Gimana caranya? Ngomong baik-baik. Misalkan ada perbedaan dan lain sebagainya. Kita, ini bahasa mudahnya, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Ya, tergantung cuaca di rumah bagaimana. Tapi intinya bikin komitmen juga dengan
suami misalkan, atau dengan istri, kita nggak boleh dua kata ketika kita ada di depan anak. Satu kata. Ini kelihatannya gampangnya begitu, maka saya katakan disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tetapi itu perlu. Aduh, udah Ustaz susah. Kalau sudah susah, ya sudah. Nggak ada kebaikan itu yang mudah. Pokoknya minimal sekarang kita ubah mindset dah. Kalau tempat kerja kita itu sebenarnya bukan yang utama. Yang utama adalah anak kita. Yang utama adalah keluarga kita. Kan kita kalau ditanya kita keluar mau ngapain sih? Kalau ditanya kita keluar kerja ini mau ngapain? Jawabannya, ingin membahagiakan keluarga. Lalu apa artinya kalau seandainya kita sudah capek di sana, ternyata malah rumah tidak bahagia? Kan berarti ada sesuatu yang salah di sana. Harusnya itu yang kita rubah lagi. Kalau seandainya kita merasa diri kita yang waras, lalu kita berpikir, ini saya harus pelajari ulang lagi. Suami saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Kalau kita mampu, mungkin itu surga kita. Kalau kita mampu, mungkin itu surga kita. Ladang amal. Mungkin Allah tahu kita nggak susah juga masuk surga gara-gara sholat, karena sholat kita terlalu rajin, ya. Atau kita susah juga untuk masuk surga gara-gara sedekah, karena sedekah kita terlalu banyak berpikirnya, bukan banyak mikirnya. Atau kita susah untuk Anda, tapi mungkin inilah yang Allah berikan, delegasikan, amanahkan kepada saya, keluarga. Mungkin saya yang bisa masuk surga gara-gara pintu keluarga. Makanya kita yang waras, kita harus paham. Oke, kalau begitu bagaimana saya berpikirnya? Kalau di kantor kita dapat tugas dari bos, kalau di rumah kita dapat tugas dari Allah untuk memperbaiki semua yang ada di rumah. Jadi ketika melihat itu dengan paham, ini harus dibenerin deh, ya, gitu. Tapi kita udah siap nih, udah siap anak bagaimana dan sebagainya. Nggak bisa instan, karena memang udah dari awalnya. Ya saya tanya gimana awalnya, gitu kan? Karena kalau sudah dari awal susah, memang pasti akan susah. Saya susah banget ini Ustaz, ya Allah. Kenapa ya suami saya, anak saya sekarang ngerokok? Kenapa gara-gara ini bapaknya ngerokok? Padahal dulu waktu pacaran, kalau melihat suaminya merokok, dipuji-puji. Wah, papa gagal. Misalkan, gitu ya. Jangan salah. Misalkan, gitu ya kan. Namanya lagi pacaran, mungkin nggak berani marah-marahin apa segala macam. Kan misalkan. Ya nggak bisa, susah. Dan kita juga harus berpikir keras gimana caranya supaya itu bisa terselesaikan. Kurang lebihnya begitu. Ya, lain, silahkan. Ya. Satu, nanti kita selesaikan ke Bapak. Kan setiap orang tua tuh nggak pengen anaknya jadi nggak baik gitu. Ya. Kedepannya masa depannya. In case ada satu keluarga yang misalnya punya 5-6 anak. Yang satu anaknya narkoba, satu anaknya mencuri, yang satu nikah sama beda agama, yang satu hidupnya susah, dirundang hutang dan segala macam. Itu kira-kira itu akibat orang tuanya mendidik atau memang garis tangan atau whatever lah gitu lah. Baik, luar biasa ya. Dia punya anak 5. Satu masuk penjara gara-gara ngerampok, satu gara-gara bunuh, satu gara-gara zina, dan segala macam ya. Misalkan komplit dah dia. Ini gimana nih? Oh nggak tahu. Lihat kasusnya. Gimana itu orang tua? Kita tidak bisa lihat langsung. Kalau kita lihat ternyata orang tuanya sudah luar biasa mendidik anaknya supaya jadi baik, bukan niatnya aja, bukan pinginnya aja. Karena kalau keinginan tanpa dilakukan dengan aksi nyata, apalah artinya? Dia udah luar biasa, anaknya nggak ada yang mau sholat Ustaz, tapi orang tuanya selalu strength, ngajarin anaknya dengan cara terbaik supaya anaknya sholat. Maka kalau seandainya anaknya keluar dari apa yang sudah ditentukan, maka itu orang tua berlepas diri. Tapi kalau memang berlepas dari dia, itu yang disebut dengan ya sudah hidayah itu dari Allah. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah ngajarin, kok tiba-tiba akhirnya pengen katakan, ya mungkin hidayah Ustaz. Kok hidayah Bu? Iya. Takdir dia. Kenapa takdir dia? Dapat ibu kayak saya. Oh ya sudahlah kalau itu ceritanya. Misal, cuma kalau saya itu udah ya Allah Ustaz, doa siang malam, ajarkan dia segala macam, tapi ternyata begitu, nggak apa-apa. Karena ada nabi juga yang seperti itu. Ada nabi yang anaknya itu menjadi bagian daripada orang kafir. Nabi Nuh. Dan Nabi itu gambaran bagian dari manusia. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang terpenting kita sudah ada usaha. Itu yang dilihat Allah. Jadi ketika anak kita nanti di neraka masuk ke dalam neraka,
Mungkin dia nggak puas, nggak mau, saya nggak rela masuk ke dalam neraka. Mungkin saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara orang tua saya. Kalau betul gara-gara orang tuanya yang tinggal selangkah lagi masuk surga, ditarik oleh Allah masuk ke neraka. Tapi kalau seandainya bukan orang tuanya, saya nggak bisa ngaji ini, saya udah ajarin. Saya nggak sholat nih, saya udah suruh. Saya nggak zakat nih, saya sudah anjurkan. Udah, anak nggak bisa apa-apa. Tapi saya nggak bisa ngaji nih, iya, saya dulu nggak pernah nyuruh. Saya nggak sholat nih, iya, apalagi kalau lihat subuh kasihan, nggak dibangun. Saya nggak bisa ini nih, iya, dari dulu saya pokoknya pengennya dia itu kaya aja lah. Perkara yang lain mah nanti aja. Akhirnya begitu, oh iya, ACC ikut. Jadi dilihat kasus. Kalau seandainya sedramatis tadi misalkan gitu ya, dan orang tuanya sudah berusaha, maka itu ladang amal untuk orang tua. Tapi kalau seandainya dia belum berusaha, ya itu ladang dosa buat orang tuanya. Gitu ya. Maka kita harus punya hujah dulu di hadapan Allah. Saya udah bangunin Ustaz. Nanti hujah kita bukan di depan Ustaz atau bukan di depan suami, bukan di depan Allah. Saya udah bangunin dia mau sholat. Tapi dia ngeyel. Saya udah siram dia 2 ember. Tapi dia malah ngorok misalnya. Itu nyidam apa dulu Bu? Gitu ya misalnya. Gitu ya. Dilihat gimana prosesnya. Ya oke. Terakhir mungkin ya. Singkat aja mungkin sebetulnya ya orang tua kan ada ayah dan ada ibu gitu. Nah, sebutkan ayah itu kan tugasnya sebenarnya yang nyari nafkah gitu. Ya. Nah, sebetulnya tuh ya kita sadar sih kewajiban memang dua-duanya lah untuk didik anak gitu. Tapi sebenarnya kalau di sisi Al-Quran sendiri ya kalau gimana ya itu agama gitu. Lu lebih berat di mana sih tanggung jawabnya? Nah, karena saya pikir misalnya orang tua nyari nafkah misalnya kan jadi lebih sedikit waktu dengan anak. Jadinya ibu lah mungkin yang pilih. Tapi saya juga ya baca juga bahwa kok orang tua ayah itu sebenarnya juga berat banget tanggung jawabnya. Karena kan contoh nih ya surat-surat di Al-Quran aja apa nyontohin banyak orang tua tuh ayah yang entah nasihatin seperti Luqman nasihati anaknya, seperti Nabi Yakub nasihati memberi informasi kepada Nabi Yusuf. Nah ini gimana Ustaz? Baik. Kalau dari segi persentasi kepala keluarga itu ada pada laki-laki. Itu persentase. Oh tapi kan ayah ini cari nafkah Ustaz. Iya, betul. Lalu apakah itu menghalangi untuk mendidik anak? Lalu apakah itu menghalangi untuk mendidik keluarga? Tidak. Kalau seandainya ada seorang ayah yang mengatakan saya capek udah, kerjanya capek. Jadi saya udah nggak ada kesempatan anak urusan kamu ya. Sampai ketika anaknya nangis, suruh di mana kamu kenapa nih capek? Nggak boleh begitu seorangnya. Nggak boleh. Maka itu yang disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki harus lebih kuat dari wanita. Ya karena memang ya salahnya dulu mau jadi laki-laki gitu ya misalkan. Oh nggak bisa disalahin Ustaz. Ya, tetapi ternyata memang kita diberikan kekuasaan untuk jadi laki-laki nih. Jadi mau nggak mau harus dijalankan itu semua amanah. Amanah suami itu istri kalau jelek larinya bukan ke orang tua istri tapi ke suami. Waduh Ustaz, beruntung dong suami saya. Oh gitu. Kenapa? Saya lebih solehah dari dia. Oh. Nah, riaknya itu banyak ya. Saya meringankan beban dia dong ya. Enggak begitu. Tetapi mengapa kok Rasul sampai mengatakan lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartun nisa la amartu zaujah antas judali zaujiha. Kalau seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk merintahkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suami karena besarnya hak yang ada pada suami. Ini kalau yang suaminya betul-betul tanggung jawab. Bukan suami pulang ke rumah 5 bulan sekali habis itu minta sawang ya. Pergi lagi kita itu ya. Ini memang karena memang betul-betul suami itu luar biasa. Manusia paling menderita di muka bumi. Menderita dalam kacamata buruk ya. Kalau dalam kacamata baik manusia yang paling
beruntung karena kadang pahalanya paling banyak. Coba bayangkan, istri salah agamanya, suami yang dituntut. Nggak bisa suami di depan Allah untuk berhujah, ya Allah saya cari nafkah ini, ya Allah saya nggak tahu. Loh, bagi dong, jangan 24 jam kok cari nafkah. Kan kamu saya kasih tugas banyak, sama kayak kita punya bawahan ya. Kita punya bawahan, kita kasih tugas 10. Ini ada tugas 10. Terus tiba-tiba di waktu deadline dia datang dengan satu tugas. Dia bilang nih, saya nggak bisa bos, saya selesaikan yang ini nih habis-habisan nih, yang 9 nggak sempet. Gimana kira-kira kita sebagai bos? Waduh, nggak benar nih. Apa kita, wah hebat kamu, yang satu ini kamu fokus orang itu. Nggak bisa, nggak bisa, iya kan? Nggak bisa. Pokoknya perintahnya 10, nggak mau tahu, 10-nya selesai. Perkara 10-nya 75%, tapi selesai. Daripada yang satu bagus, tapi yang 9 nggak dikerjain sama sekali. Gitu kan? Nggak bisa. Kita nyuruh anak, kamu coba sini, beli beras, beli gula, beli cabai, beli garam, beli apa? Datang dibeliin semuanya beras. Nih Pak, kok beli beras semuanya? Nggak apa-apa, biar ini bisa apa namanya? Ini kan yang paling penting Pak. Nggak bisa ditafsirkan begitu, karena sudah diberikan tugas. Nah, gitu. Diberikan tugas itu kita jalani. Tugas sebagai seorang suami itu kepala rumah tangga, bertanggung jawab kepada istri, bertanggung jawab kepada anak, bertanggung jawab mencari nafkah, bertanggung jawab, waduh banyak banget. Maka yang banyak masuk surga itu Iya. Surga di bawah telapak kaki ibu. iya, dan surga itu ada di bawah. Iya gitu. Jadi memang begitulah kodratnya. Ini yang karena bapak-bapak, saya besarkan jiwanya bapak-bapak yang ada di sini. Iya, Bapak. Sering banget ada yang itu bahwa di neraka tuh banyak perempuan. Katanya gitu. Iya memang. Karena tidak patuh pada suami. Memang, ya karena memang mereka salah satunya ya. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau wanita itu sebenarnya masuk surganya wanita itu paling gampang, paling mudah. Hanya 4 hal saja. Salat khamsah, somat saumah, hafidat farjaha, ata'at zaujaha. Salat 5 waktu. Insya Allah semua sudah. Enggak berapa banyak orang yang sudah selesai salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, nutup auratnya, jaga kehormatannya. Ini insya Allah semua bisa ini, yang ini. Yang keempat nih, taati suaminya. Wah itu ya akhirnya nggak bisa lah. Checklist lah. Saya nggak bisa. Kalau suami saya tidak seperti itu mungkin saya taati Ustaz. Tapi suami saya begitu. Saya salahkan istrinya, kenapa pilih yang begitu dulu? Nah kan dulu kita disuruh milih, lagi-lagi balik ke sana lagi gitu kan, ya makanya lah atur kecepatan. Dan Rasul mengatakan itu, aksar sukanil, paling banyak yang menduduki neraka itu adalah wanita. Karena 2 hal saja. Yang pertama, yamshi bin namimah. Kemana-mana namanya wanita ini banyak ngomongin orang. Apapun dia omongin, ya, apapun dia omongin. Bukan wanita yang di sini. Nggak usah terlalu sensitif. Ini umumnya wanita. Kalau di sini kan wanita yang lain. Ini yang surga, bro. Yang kedua, yakfurnal asir. Wanita ini terlalu mudah melupakan kebaikan suami. Saya nggak tahu benar apa enggak, wallahu alam, tapi ini hadis Rasul. Namanya wanita itu kalau suami nggak usah dijadiin dalil bapak-bapak ya. Kayaknya seneng banget. Wah, nggak begitu. Ini kisahnya yang sama-sama baik ya. Kalau yang kisahnya tidak baik itu lain ceritanya ya. Ini yang sama-sama keimanannya 100%. Bukan yang tadi kecepatan istrinya 150 km, yang suaminya 25 km itu lain nanti. Tapi intinya seperti itu ya. Memang beratnya jadi suami itu di situ, tetapi kemuliaan yang Allah berikan. Dan ibu-ibu nggak perlu, bener nggak sih itu hadis kok banyaknya banyaknya di neraka itu wanita? Bener, nggak usah diragukan. Tapi kita nggak perlu takut, itu bukan saya, gitu. Kita harus yakin, iya sih, memang di neraka paling banyak wanita loh, tapi bukan saya. Maksudnya bukan saya Pak, saya yang di surga, loh gitu kan?
Karena memang di surga juga banyak wanita. Dan wanita-wanita mulia juga banyak disebut di Quran. Asia tuh, itu wanita mulia. Suaminya siapa? Firaun. Nah gitu. Jadi kalau kita punya suami Firaun, santai saja. Ada contohnya di Al-Quran. Misalkan suami, ada beberapa nabi itu yang punya, Nabi Lut itu punya istri yang masya Allah pelopor dosa. Jadi jangan heran kalau seandainya kita dapat takdir Nabi Lut misalkan gitu ya. Nggak usah bayangin pasangan hidup kita loh ya, salah itu. Wah, aduh banget. Kalau kita sampai bayangin pasangan hidup kita, salah. Itu hanya contoh saja. Dalam artian memang kembali tanggung jawab orang tua itu yang paling berat adalah tanggung jawabnya di ayah. Tetapi tidak usah takut sebagai seorang ayah. Semakin berat tanggung jawab, itu semakin besar pahala. Kalau kita naik becak gitu, atau kita naik taksi, ini daerah Kuningan kan, kita minta ke daerah Menteng. Pak, Menteng lah, apalagi keadaan sini nih, enggak. Atau jangan Menteng lah, ada hotel Four Seasons ya di depan ini. Pak, Four Seasons Pak, senang nggak dia? Kita stop minta ke Four Seasons. Senang lah, dapat lah. Enggak kan baliknya kan nggak mas. Senang mana dia dengan Pak Pelabuhan Merak Pak? Senang mana kira-kira? Senang mana dapatnya? Enggak, ini taksi. Jauh kan? Yang jauh. Oh, so naksi dia. Tapi kan ini harganya jalan. Enggak ada, mohon maaf Pak. Saya udah kebanyakan duit ini. Sekarang saya lagi nggak butuh uang. Kalau Bapak dekat-dekat sini aja, saya anterin. Tapi kalau jauh-jauh enggak. Saya mau pulang. Enggak ada yang begitu. Kalau apalagi kalau belum punya uang. Intinya apa? Makin berat memang di dunia saja begitu kan. Makin berat kerjaan, makin besar apa yang akan kita dapatkan. Tidak usah membayangkan kerjaan kantor kita. Gitu ya. Nah, begitu juga kita dengan ayah. Berat memang luar biasa. Ya Allah, istri saya, anak saya 5, ya, ini semua jadi tanggungan saya ya Allah. Iya. Ini jadi tanggungan kita semua. Maka memang orang tua dituntut untuk lebih cerdas. Maka jawabannya tadi, kenapa di Al-Quran banyak sekali ceritanya itu ayah. Luqman kita nggak tahu siapa istrinya, betul? Nah, Nabi ketika ada beberapa nasihat untuk orang-orang yang di sana disebutkan oleh ayahnya, tidak semuanya diketahui siapa istrinya. Bukan berarti istrinya tidak mulia, tidak. Tetapi Al-Quran ingin menunjukkan bahwa begitulah seorang ayah. Jangan dikira kita melihat nasihat Luqman itu tiba-tiba saja, enggak. Kita lihat dong, Luqman itu bagaimana sehingga dia sampai punya derajat seperti itu. Iya kan? Nabi Ibrahim itu bagaimana sehingga dia sampai punya derajat seperti itu. Prosesnya yang harus kita jalani. Bukan berarti Luqman yang berhasil diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu nggak punya kerjaan. Enggak. Enak banget ya kayaknya Luqman ini di Al-Quran nasihatin anaknya aja. Dia mah gak capek apa dengan kantornya. Oh jangan dilihatnya, gak perlu itu, gak ditunjukkan. Dia juga berat mencari nafkah. Dia juga berat mengurusi istri, berat berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi itulah seorang ayah. Begitu ya? Wallahu a'lam. Kisah nyata ya Ustaz, kalau yang diceritakan di Al-Quran pasti. Oh iya, pasti nyata. Itu nilai. Nah, pasti nyata. Pasti nyata. Dan pasti terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi juga pasti akan terjadi. Itu Al-Quran. Dan juga hadis-hadis sahih. Semuanya juga. Jadi terimalah menjadi ayah. Iya. Berbahagialah kita ditunjuk oleh Allah menjadi ayah. Dan berbahagialah kita juga ditunjuk oleh Allah menjadi ibu. Ya, gitu kan. Karena pintu surga sudah menanti kita. Ya, lanjut. Yang soal lingkungan, Ustaz, kayaknya problem banyak yang sama karena lingkungan sekarang tuh jarang yang mensupport kita untuk membesarkan anak dengan baik. Ya. Walaupun masuk sekolah Islam, karena rata-rata yang saya dengar juga dari orang tuanya masing-masing, soalnya gue nggak bisa ngajarin agama sama anak gue aja nggak tahu, jadi masukin sekolah Islam gitu. Jadi visinya mereka juga kadang-kadang saya lihat nggak ketemu karena visinya dunia aja. Dia masukin anak ke sekolah Islam karena backgroundnya dia nggak tahu gitu, nggak sempet, kurang ilmunya. Jadi sekarang kayak
mungkin banyak yang berproblem sama. Sekarang saran Ustadz gimana? Baik. Dia bingung dengan anaknya. Nggak, lingkungan gimana yang harus, karena gini, kalau di sekolah Islam sendiri persaingan gadget, terus udah mulai ya pokoknya persaingan duniawinya tuh kental. Oh, jadi kalau gitu ya, disekolahkan di sekolah di Islam sekolah, ya. susah. Nggak usah disekolahin aja, Bu. Lu misalkan saya bilangin. Iya kan? Nggak usah disekolahin aja. Kan nggak ada lingkungan yang parah. Iya nggak? Kalau kita bingung, aduh ya Allah, nih sekolahin di mana ya? Kalau di sekolah Islam kan susah. Nggak usah disekolahin. Misalkan. Tapi apakah jawaban itu menyelesaikan? Tidak. Iya kan? Kita memang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang seperti ini. Dengan keadaan yang Masya Allah, gimana nih anak saya? Berarti pahala orang tua zaman sekarang ketika berhasil untuk mendidik anaknya juga jauh berbeda. Juga jauh berbeda. Luar biasa. Luar biasa. Pahala anak sekarang, anaknya bisa baca Quran, anaknya bisa ini, itu luar biasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah itu tadi, kita hendaknya berpikir kalau seandainya ada orang tua yang memasrahkan sesuatu kepada lembaga institusi untuk supaya bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik, itu sudah sesuatu yang bagus. Tetapi kalau memasrahkan 100% kepada lembaga, saya termasuk yang kurang setuju. Kenapa? Lembaga itu apapun bentuknya dia sedikit sekali bertemu dengan anak kita. Sedikit sekali bertemu dengan anak kita. Maka mau tidak mau ya memang kita punya sesuatu yang harus kita luangkan untuk anak kita. Jadi kalau saya bilang harus bikin skala prioritas lah, yang mau kita prioritaskan apa? Anak atau yang lain? Itu harus skala prioritas. Waduh Ustaz, kalau saya nanti prioritasin anak berarti saya nggak kerja dong. Belum tentu, nggak harus begitu. Tapi kita harus diminta untuk berpikir betul untuk aset yang utama kita ini. Ya kan? Kan baik buruknya harus kita timbang. Baik buruknya harus kita timbang. Mana yang harus kita selamatkan? Kalau di dalam perahu itu, perahu sudah mau karam, hanya ada satu yang bisa kita selamatkan. Kita selamatkan orang tua atau suami? Hah? Orang tua. Kita selamatkan suami atau orang tua? Orang tua. Hah? Ya kan beda-beda kan, berarti kan fokusnya beda-beda. Ya memang seperti itulah hidup, kadang-kadang kita harus lihat yang menjadi tolok ukur utama supaya kita bisa keluar dari dari masalah itu. Memang ada beberapa. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah maka dia akan diberikan jalan keluar. Jadilah manusia bertakwa. Ada manusia yang hidup di lingkungan terburuk di muka bumi ini, tapi dia menjadi manusia terbaik di muka bumi. Siapa dia? Siapa dia? Musa alaihi salam. Hidup di lingkungan terburuk, yang baik hanya ibunya saja. Gitu. Yang baik hanya ibunya saja. Lingkungannya bapaknya, bapak angkatnya itu ibu dan bapak angkatnya. Bapak angkatnya Firaun, kita tahu sama-sama. Lingkungannya penyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan Asia sebagai ibu angkat yang bisa mengatur, menskenario sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kalah dengan kucing. Kucing itu walaupun anaknya hidup di tengah ayam, dia tetap bisa menanamkan jiwa kekucingan kepada. Ya kan? Nggak ada kok lihat kucing hidup di tengah ayam. Saya ngomong begini karena ada teman punya peternakan di Sukabumi gitu. Dia ada kucingnya juga gitu di situ. Kucingnya cuma satu, ayamnya yang banyak. Tapi ternyata kucing tetap makan. Dia tetap suka makan tulang, tetap suka makan ikan. Dia nggak ikut-ikutan ayam atau jagung atau tidak. Apa sebabnya ya? Kenapa tuh? Kalau ditanya begitu, kira-kira sanggahannya gimana? Hah? Iya, kan Ustadz dia pantas kucing nalurinya. Nah, gitu kan jawabannya. Justru anak kita itu nalurinya fitrah. Itu yang itu yang Rasul sampaikan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nalurinya seorang anak lahir ke muka bumi itu fitrah, baik. Itu yang jadi modal utama kita, kuat kita.
Oke, boleh kalian semua mewarnai anakku, tapi anakku akan tetap pada warna fitrahnya. Kan hebat tuh, kita bangga banget kan punya ibu seperti itu gitu. Ketika ibu kita itu fighting untuk ngatur kita, untuk didik kita, untuk membesarkan kita. Demi Allah, itu anak akan bangga sama ibunya sampai dia meninggal dunia. Jangan sampai kita punya anak kok sama temennya, tukeran ibu yuk, tukeran bapak yuk. Ya Allah, ini anak gak bangga sama orang tuanya gimana gitu. Anak gak bangga sama orang tuanya, itu siapa lagi yang mau membanggakan kedua orang tuanya? Ya kan? Tapi untuk mencapai yang itu nggak cerita standar, cerita heroik gitu. Cerita heroik harus bagaimana luar biasanya. Ya kan? Untuk mencegah, untuk melindungi anak, jangan kalah sama ayam yang punya anak kecil-kecil. Siapapun yang menakuti dan mengganggu anaknya, dia akan maju. Walaupun dia tahu dia kalah ketika melawan yang mengganggu, tapi dia udah spirit fightingnya tinggi dulu. Kita juga gitu sebagai orang tua. Boleh kalian mewarnai anak-anakku, tapi aku akan tetap jaga dia sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Kalau perlu harta taruhannya, aku berikan. Bahkan kalau perlu nyawa taruhannya, aku berikan. Kalau orang tua punya mental seperti ini, yakin anaknya jadi. Yakin anaknya jadi. Gak apa-apa jadi, biarkan saja lingkungan itu mewarnai segala macam, gak ada masalah. Tapi kami punya apa namanya ya, pembersihnya atau penetralnya. Gitu ya Ibu ya? Ya kayak itu, pembersihnya dan penetralnya yaitu. Pembersihnya dan penetralnya kita, kekuatan jiwa kita ini akan hancur semua kalau seandainya kita seorang ibu gak punya kekuatan jiwa. Jarang sekali ibu misalkan, biar saya besarkan anak saya. Misalkan nih contohnya, misalkan masalahnya gak ada waktu Ustaz. Seorang ibu keluar dari pekerjaannya, saya besarkan anak saya karena saya pilih anak saya daripada kerja. Misalkan, itu butuh kekuatan jiwa gak? Butuh. Misalkan, biar anak saya tidak harus sekolah di sekolahan yang kayaknya wah, enggak. Karena saya tahu anak saya harus bisa begini. Biar dia sekolah di pojok desa. Biar saya tinggal di sini karena saya tahu di sini lingkungannya baik. Itu butuh kekuatan jiwa. Dan ada banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok itu, anaknya udah nggak nangis karena pisah dengan orang tuanya, ibunya masih nangis terus. Misalkan contoh, kan itu butuh ketegaran kan? Butuh ketegaran. Imam Syafi'i bisa menjadi manusia seperti itu karena ibunya luar biasa. Ada satu nasihat sang ibu kepada Imam Syafi'i ketika di usia belianya 7 tahun dia harus pergi menuntut ilmu meninggalkan ibu. Nanti bisa, kalau seandainya itu cerita-cerita seperti itu yang luar biasa menggugah ibu, menggugah ayah, harus ada. Banyak sekarang ini kan orang, Masya Allah, kalau ada acara seminar atau training yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas kerja, duluan. Tapi untuk menjadi seorang ayah yang luar biasa, menjadi seorang ibu yang luar biasa, itu jarang yang mempunyai kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu harus ada. Kekuatan jiwa harus ada. Pelajari gimana caranya, segala macam, ini anakku dan lain sebagainya, terus. Memang membutuhkan sesuatu yang luar biasa besar. Karena ya itu tadi, aset kita sebenarnya aset kita adalah begitu Mbak Fairuz, kurang lebih. Ya kan? Jadi jangan menyerah dengan zaman. Jangan menyerah dengan zaman. Kalau ngafal tidur dulu. Dalam tidurnya menghafal. Iya, dalam tidurnya menghafal. Jangan kalah, Ibu. Saya kasih contoh, Imam Bukhari. Beliau itu siapa yang ngira? Begitu lahir. Beliau itu hanya dalam waktu beberapa hari buta. Gak ada yang tahu kan? Imam Bukhari itu baru lahir, ayahnya meninggal sudah. Begitu lahir, baru beberapa hari senang-senangnya punya anak. Imam Bukhari itu buta. Coba kalau seandainya kita bayangkan ke kita gitu kan, ya Allah mau bisa apa gitu. Tetapi luar biasa. Ibunya yang luar biasa ketika digendong begitu ya, dia selalu memberikan kekuatan kepada anaknya. Kamu manusia hebat, kamu anak hebat, kamu calon orang hebat. Terus dia bilang gitu. Ketika berdoa untuk mendoakan anaknya supaya sehat kembali itu gak pernah mengenal kata menyerah. Udah sampai usia 7 tahun harusnya sekolah, masih buta. 5 tahun, 7 tahun masih buta. Datang sekolah, pulang ke rumah dia nangis. Kenapa saya begini Bu? Ini.
orang tuanya datang dengan memberikan sebuah kekuatan. Omongan orang tua itu, omongan ibu itu luar biasa. Nah, kamu memang punya kelemahan di mata, nah, tapi kamu punya kelebihan di tempat lain yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kamu punya kelebihan di sini kan? Ayo kamu asah itu. Datang gitu, dia namanya orang kan, anak kecil kan punya temannya cacat, pasti dihina. Selalu dihina, tapi dibesarkan hatinya terus oleh sang ibu. Sampai di usia 10 tahun Imam Bukhari bisa melihat lagi. Coba luar biasa. Di usia 10 tahun bisa 10 tahun sang ibu melihat anaknya dalam keadaan buta. Tapi 10 tahun sang ibu tidak pernah runtuh jiwanya untuk menjadikan anaknya besar. Terus. Dan subhanallah, ternyata kekuatan itu yang membuat anak itu, sang imam menjadi imam. Sampai beliau mengatakan, kalau bukan karena Allah dan ibuku, mustahil aku menjadi orang seperti itu. Ya, kekuatan itu. Coba kalau seandainya ibunya nangis, aduh, udahlah nggak usah sekolah aja, dah kamu di rumah aja ya, gitu ya. Ibu malu, kamu dihina-hina terus buta sampai ibu disebut ibunya orang buta. Hancur anak itu tidak jadi Imam Bukhari. Tapi luar biasa. Butuh, gitu kan. Maka tolonglah bahagiakan anak kita, karena dia dapat jatah ibu seperti kita, dapat jatah ayah seperti kita, gitu ya. Bahagiakan dia, banggakan dia. Bahkan kalau bisa, iya, jadikan mereka orang besar yang dia selalu ketika cerita tentang orang tuanya itu seolah-olah dia orang yang tidak ada lagi yang dibanggakan kecuali orang tuanya. Ya tentunya saat setelah Allah dan Rasul. Begitu dia timbul, oh ini tahu. Tapi kita udah berhasil. Saya kira sekian saya udah takut lewat waktunya ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada